Aku difitnah dan dilecehkan manajer di kantor. Tunggulah pembalasanku yang pedih. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Gedung perkantoran Fayasa Group menjulang angkuh di tengah siluet metropolis Jakarta, mencerminkan ambisi tak terbatas dari setiap jiwa yang menjejakkan kaki di dalamnya. Lantai 23, tempat departemen marketing bernaung, dipenuhi cahaya alami yang menyelinap dari jendela kaca besar, menciptakan aura profesionalisme yang nyaris tanpa celah. Di antara deretan meja kerja ergonomis dan kubikel-kubikel minimalis yang didominasi warna netral, sesosok perempuan muda dengan kilau tekad di matanya, Ambar, adalah salah satu bintang yang tengah bersinar paling terang. Usianya baru 25, namun Ambar telah meniti tangga karir dengan kecepatan yang membuat banyak rekan kerjanya, yang sudah lebih lama berkecimpung, terpakau. Ia bukan tipe orang yang hanya sekadar datang, duduk, dan pulang. Bagi Ambar, setiap proyek adalah medan pertempuran ide, dan setiap pencapaian adalah penanda kemenangan yang pantas dirayakan. Hari itu, euforia kegembiraan masih menari-nari dalam dirinya. Sebuah promosi jabatan menjadi senior marketing eksekutif baru saja ia sandang, buah dari kerja keras tanpa mengenal waktu, yang tak jarang mengorbankan waktu akhir pekannya. Di tangan kirinya, secangkir kopi hangat mengepul pelan, kontras dengan gemuruh semangat yang memenuhi dada. Selamat ya, Ambar. Saya dengar kamu berhasil menutup kesepakatan besar itu sendirian. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa. Sapa Dinda, rekan kerjanya dari divisi branding, suaranya dipenuhi kekaguman yang tulus. Ambar tersenyum. Senyumnya secerah mentari pagi yang baru terbit. Terima kasih, Dinda. Itu semua berkat bimbingan Pak Hartono dan dukungan tim juga, kok. Ambar adalah pribadi yang rendah hati, sebuah kualitas langka di lingkungan korporat yang seringkali diselimuti persaingan yang tajam bagai silet. Ambar adalah representasi dari idealisme muda yang belum terkontaminasi oleh sinisme kantor. Postur tubuhnya sedang, dengan rambut hitam lurus yang sering ia tata rapi dalam ekor kuda. Matanya yang coklat gelap memancarkan kecerdasan dan kejujuran yang menenangkan, tetapi juga menyimpan keberanian layaknya singa betina. Keahliannya bukan hanya terletak pada kemampuan analitis dalam membaca pasar, melainkan pada naluri marketing yang tajam. Ia tahu persis apa yang diinginkan konsumen bahkan sebelum mereka mengetahuinya. Ia adalah aset berharga bagi Fayasa Group. Namun, di balik suasana cerah itu, sebuah bayangan gelap mulai membentang. Bayangan itu bernama Suseno, 38 tahun, manajer marketing yang kini merupakan atasan langsung Ambar. Suseno adalah sosok yang kontradiktif. Di mata jajaran direksi dan klien penting, ia adalah manajer berkelas, fasih beretorika, dan selalu tampil klimis dengan setelan jas mahal yang seolah menjadi kulit keduanya. Ia pandai memainkan peran seorang pemimpin suportif, layaknya seorang aktor yang telah memenangkan Oscar berulang kali. Ambar, mari sebentar ke ruangan saya, panggil Suseno dari ambang pintu ruangannya yang berdinding kaca buram. Panggilan itu terdengar profesional, namun Ambar merasakan getaran nada yang sedikit terlalu akrab. Ambar membawa buku catatan dan pena, siap untuk berdiskusi strategi. Di dalam ruangan, bau parfum mask Suseno yang menyengat terasa dominan. Ruangan itu mewah, dengan satu set sofa kulit coklat dan meja kerja besar dari kayu gelap. Duduklah, Ambar. Santai saja. Tidak perlu tegang, ujar Suseno sambil tersenyum, namun matanya tidak melepaskan pandangan dari Ambar. Ia duduk di sofa, bukan di belakang mejanya, sebuah isyarat yang membuat Ambar kurang nyaman. Ambar memilih kursi yang sedikit berjarak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Suseno? Mengenai laporan proyek yang baru. Suseno tidak langsung menjawab. Ia justru bangkit, berjalan ke dispenser air, dan menuangkan 2 gelas. Satu ia sodorkan pada Ambar. Tentu saja soal laporan. Tapi, mari kita bicara dari hati ke hati dulu. Saya harus akui, Ambar, saya bangga sekali memiliki kamu di tim saya. Jujur, kamu ini seperti permata di tim yang agak kusam ini. Terima kasih, Pak, jawab Ambar,
mencoba mengabaikan kiasan yang terkesan merendahkan tim lain itu. Kamu tahu, kesuksesan di level ini tidak cukup hanya dengan otak dan kerja keras. Itu hanya prasyarat. Ada hal lain yang membuat kamu menonjol. Ambar, kehadiranmu, aura kamu, daya tarik kamu. Itu adalah aset yang sangat penting. Suseno mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Ambar merasakan alarm bahaya mulai berbunyi di kepalanya, seperti sirene yang meraung jauh di balik lapisan kesopanan. Ia mencoba mengubah fokus pembicaraan. Saya harap daya tarik profesional saya yang Bapak maksud. Saya selalu berusaha bersikap kooperatif dan efisien dalam pekerjaan, Pak. Suseno tersenyum miring, senyum yang gagal mencapai matanya, dan justru terlihat licik. Tentu saja, Ambar. Tentu saja profesional. Tapi, di kantor ini, kita harus lebih fleksibel, bukan? Untuk mencapai puncak, terkadang kita harus mengambil jalan yang tidak konvensional. Saya bisa menjamin karir kamu akan meroket, Ambar. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan saya, lebih dari sekadar jam kantor. Lidah Ambar terasa keluh. Udara di ruangan itu seolah menipis. Maaf, Pak Suseno. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Saya hanya ingin bekerja secara profesional. Jika ada pekerjaan tambahan, saya akan menyelesaikannya sesuai prosedur. Oh, kamu pasti mengerti, Ambar. Jangan naif. Semua orang yang sukses di sini mengerti aturan mainnya. Kita harus dekat. Suseno menekankan kata itu, lalu dengan cepat meletakkan tangannya di atas tangan Ambar yang ada di meja. Spontan, Ambar menarik tangannya seolah tersengat listrik. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya memerah, separuh karena marah, separuh karena jijik. Tolong, Pak, jangan lakukan itu lagi. Saya menghargai Bapak sebagai atasan, tapi tidak lebih. Ia bangkit berdiri. Suseno tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. Baiklah, baiklah. Saya hanya bercanda. Jangan terlalu serius, Ambar. Tapi ingat, di dunia ini, permata yang terlalu lama disimpan di kotak, tidak akan pernah bersinar. Keluar sana, lanjutkan pekerjaanmu. Saya akan meminta kamu lembur nanti malam untuk meninjau materi presentasi klien besar. Kalimat terakhirnya bukanlah permintaan, melainkan perintah terselubung. Ambar keluar dari ruangan Suseno dengan langkah cepat, seperti sedang melarikan diri dari penjara berlapis kaca. Rasa tidak nyaman itu kini telah berubah menjadi ketakutan yang dingin. Ia tahu betul, apa yang baru saja terjadi bukanlah candaan. Saat ia kembali ke mejanya, pandangannya sempat berpapasan dengan seorang pria yang duduk sendirian di sudut pantry kantor. Pria itu adalah Danu, seorang ahli IT freelance yang sering dipanggil Fayasa Group untuk menangani masalah sistem yang rumit. Danu, 28 tahun, memiliki aura yang misterius. Ia selalu mengenakan jaket hoodie gelap dan kacamata berbingkai tipis. Berbeda dengan Suseno yang gemerlap, Danu adalah bayangan, jarang bicara, fokus pada layar laptopnya yang dipenuhi barisan kode yang tak dimengerti orang awam, dan selalu terlihat tenang. Mata Danu yang gelap dan tajam menatap lurus ke arah Ambar yang sedang berjalan cepat. Tidak ada emosi yang jelas terpancar, hanya sebuah perhatian yang terasa intens. Ketika pandangan mereka bertemu, Danu hanya sedikit mengangguk, seolah memberikan salam biasa. Namun Ambar merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari tatapan itu. Sebuah rasa ingin tahu yang tak terucapkan. Atau mungkin sebuah pemahaman? Danu adalah kebalikan total dari gambaran karyawan Fayasa Group. Ia tidak mencari pujian, tidak peduli pada hierarki, dan yang paling mencolok, ia tidak pernah berusaha mendekati siapapun. Ia seperti mercusuar di tengah badai digital, hanya berinteraksi ketika ada kerusakan sistem yang harus diperbaiki. Ia datang dan pergi sesuka hatinya, di bawah kontrak khusus dengan kantor pusat. Saat Ambar duduk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih kencang, ia membuka laptopnya dan menemukan notifikasi chat dari Suseno. Suseno, pukul 3.45 PM jangan lupa. Ambar, malam ini jam 8. Saya akan siapkan makanan ringan. Kita harus selesaikan presentasi itu. Ingat, ini demi karirmu. Ambar membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kata lembur yang ia takutkan, melainkan kata makanan ringan
Dan, demi karirmu, yang tersemat bersamaan dengan nada perintah. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang mulai dihembus angin badai. Ia ingin menolak, berteriak, dan melaporkan, tetapi ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan mencekiknya. Suseno bukan hanya atasannya. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Bapak Hartono, owner perusahaan. Melawan Suseno sama saja dengan menantang singa di kandangnya sendiri. Ambar menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia memutuskan untuk menjalankan operasinya sendiri. Ia harus sangat berhati-hati saat lembur nanti. Ia akan membawa ponsel dengan mode rekam suara, menyalakannya diam-diam, menjadikannya tameng pelindung, andai Suseno kembali melancarkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ia bertekad untuk menjadi batu karang yang tak tergoyahkan oleh ombak nafsu Suseno. Ambar tidak tahu bahwa langkah kecilnya untuk merekam pembicaraan malam itu adalah awal dari perjalanan pahit yang akan mengubah hidupnya, sekaligus membuka pintu rahasia kelam yang melibatkan Danu dan Suseno jauh sebelum ia menginjakan kaki di kantor Fayasa Group ini. Perkenalan yang cerah telah dilempari lumpur, dan Ambar, si permata yang baru dipoles, kini bersiap untuk menjadi panah beracun yang siap melesat membalas dendam. Semua akan dimulai malam ini. Malam telah melingkupi kota, menelan keramaian siang menjadi keheningan yang tersisa di beberapa lantai Fayasa Group. Jarum jam menunjukkan pukul 8:15 ketika Ambar melangkah masuk kembali ke kantor yang kini terasa asing dan dingin. Hanya beberapa kubikel yang lampunya masih menyala, dan ruang marketing terasa sunyi seperti kuburan, hanya suara AC yang mendesau pelan. Di depan pintu kaca Suseno, Ambar menarik napas panjang. Ia sudah menyalakan fitur perekam suara di ponselnya dan menyembunyikannya di saku jas. Ponsel itu kini terasa bagai jantung kedua yang berdetak tak keruan. Sebuah perisai tipis yang ia harap mampu menahan serangan apapun. "Masuk, Ambar. Saya sudah menunggu," sapa Suseno dari dalam. Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Ambar masuk. Ruangan itu kini hanya diterangi lampu meja yang remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menari di sudut ruangan. Di meja kopi sudah tersaji 2 piring kecil berisi kue-kue mahal dan 2 cangkir teh, bukan kopi. Suasana ini jauh dari kesan profesional, lebih menyerupai pertemuan rahasia. "Kenapa Bapak tidak di meja kerja? Bukankah kita harus meninjau materi presentasi?" tanya Ambar, suaranya sedikit tegang, matanya mencari-cari materi yang dimaksud Suseno, namun nihil. Suseno tersenyum. Senyumnya kini tanpa sedikit pun kepura-puraan profesionalisme, hanya lubang hitam niat buruk. "Sabar, Ambar. Pekerjaan itu selalu ada. Tapi, momen seperti ini, di mana kita bisa bicara santai tanpa mata-mata kantor, ini yang langka." Ia bangkit dan berjalan mendekat, kini berdiri di antara Ambar dan pintu. Jarak itu terasa menyempit, mencekik. Materi presentasinya sudah sempurna. "Ambar, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Laporan yang kamu susun itu luar biasa," kata Suseno, lalu tangannya terulur, bukan untuk bersalaman, melainkan menyentuh bahu Ambar. Sentuhan itu bukan sentuhan apresiasi, melainkan sentuhan yang merayap, menjijikkan. Ambar segera menghindar, mundur selangkah ke belakang. "Terima kasih, Pak. Tapi saya rasa apresiasi cukup disampaikan secara lisan. Dan sebaiknya kita membahas pekerjaan saja." Suseno justru tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Ambar, kamu ini cantik, cerdas, tapi sayangnya, polos sekali. Dengarkan saya baik-baik. Semua orang di kantor ini tahu, untuk mendapatkan proyek besar, kita harus rela sedikit berkorban. Saya sudah melindungi kamu dari intrik-intrik kantor, membuat jalan kamu mulus. Tidakkah kamu merasa harus membalas budi? Membalas budi adalah dengan bekerja keras dan memberikan hasil terbaik, Pak. "Bukan dengan cara seperti ini," balas Ambar tegas. Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai membara di dadanya. Ia berusaha mempertahankan suaranya tetap formal agar rekaman itu tidak kehilangan konteks. Suseno menghela napas, seolah Ambar adalah murid yang bodoh. "Kamu benar-benar keras kepala. Kita ini bisa menjadi 2 kekuatan yang tak terkalahkan, Ambar. Kamu punya kecerdasan dan penampilan. Saya punya kekuatan dan pengaruh. Bayangkan betapa jauhnya karir kamu bisa melesat jika kamu mau menjadi partner saya.
dalam segala hal. Saya tidak butuh jalan pintas, Pak. Saya hanya butuh lingkungan kerja yang profesional dan aman, ucap Ambar. Ia maju satu langkah, berniat meraih gagang pintu. Suseno, dengan gerakan cepat yang mengejutkan, menghalangi jalannya. Jangan terburu-buru. Saya hanya minta kita lebih dekat. Kamu hanya perlu santai. Anggap saja ini bagian dari perjanjian tidak tertulis di dunia korporat. Saya tidak akan pernah menandatangani perjanjian itu, desis Ambar, matanya menatap tajam, menantang Suseno. Tiba-tiba, ponsel Ambar yang merekam pembicaraan itu bergetar pelan karena notifikasi chat masuk. Getaran itu, meskipun kecil, cukup membuat Ambar panik dan Suseno curiga. Suseno mencondongkan tubuhnya ke Ambar, tatapannya berubah menjadi dingin dan mengancam. Apa yang kamu sembunyikan di saku itu? Tidak ada apa-apa, Pak. Itu hanya pesan masuk, jawab Ambar, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Berikan ponselmu padaku, perintah Suseno dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi otoriter. Sebelum Ambar sempat bereaksi, Suseno sudah menyambar ponsel dari saku jas Ambar. Dengan cepat ia membuka kunci ponsel. Ambar hanya bisa terkesiap, membeku dalam ketakutan. Suseno melihat layar ponsel yang menunjukkan notifikasi chat dari kontak Danu, It, yang berisi, "Segera keluar. Ada yang tidak beres dengan CCTV di lantai ini." Suseno mengerutkan kening, tapi matanya segera jatuh pada aplikasi perekam suara yang masih berjalan. Rekaman sedang berlangsung. Wajah Suseno seketika berubah. Senyumnya lenyap, digantikan amarah yang membakar, seolah lava panas siap meletus. "Oh, jadi ini permainanmu? Kau ingin menjebakku dengan rekaman ini? Danu? Siapa Danu ini? Apakah dia yang menyuruhmu?" "Tidak, Pak. Saya melakukannya sendiri. Dan saya tidak berniat menjebak siapapun. Saya hanya ingin melindungi diri saya," Ambar berteriak, air mata mulai menggenang. "Melindungi diri? Atau menghancurkan karir orang lain? Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan hancur duluan." Suseno segera menekan tombol berhenti pada perekam suara dan menghapus file itu. Ia lalu melemparkan ponsel Ambar ke sofa dengan kasar. "Kamu tahu, Ambar, saya ini bukan cuma manajer. Saya punya koneksi di mana-mana. Kamu pikir rekaman ini akan berguna? Ini hanya akan membuatmu terlihat paranoid dan tidak profesional." Yang kini telah ia susun rapi seolah Ambar baru saja meninggalkannya beberapa jam lalu. Ia membuka laci meja Ambar, menyelipkan flash disk itu di bawah tumpukan kertas laporan. Suseno kemudian mengirimkan email rahasia kepada Hartono, pemilik perusahaan. Subjeknya, "Urgent. Dugaan tindak pencurian data oleh Ambar. YTH. Bapak Hartono. Saya menyesal harus melaporkan ini. Saya memiliki kecurigaan kuat bahwa Ambar, senior marketing eksekutif kita, telah terlibat dalam tindakan pencurian data sensitif perusahaan. Kecurigaan ini muncul setelah saya menangkap basah Ambar di ruang arsip malam ini, bertingkah mencurigakan. Saya sudah mencari dan menduga Ambar telah menyembunyikan flash disk berisi data tersebut, yang tampaknya berkaitan dengan klien Merah Putih yang baru-baru ini kita tangani. Saya sudah melaporkan ini ke HRD dan meminta Ambar segera dinonaktifkan sementara sambil menunggu penyelidikan. Ini adalah langkah pencegahan untuk melindungi Fayasa Group dari kerugian yang lebih besar. Hormat saya, Suseno." Suseno menyunggingkan senyum kemenangan. Ia tahu, dengan reputasinya dan posisinya, Hartono akan lebih percaya padanya daripada pada seorang karyawan muda yang baru dipromosikan, apalagi setelah ia menyematkan nama klien besar. Keesokan harinya, Ambar menerima panggilan telepon yang dingin dari HRD Fayasa Group. "Selamat pagi, Ibu Ambar. Kami menyesal harus memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Anda dinonaktifkan dari pekerjaan Anda di Fayasa Group," ujar suara wanita dari HRD, tanpa emosi, layaknya sebuah palu godam yang menghantam harapan Ambar. "Dinonaktifkan? Atas dasar apa?" tanya Ambar, suaranya meninggi. "Kami menerima laporan serius dari manajer Suseno mengenai dugaan pencurian data sensitif. Maaf, kami tidak bisa membahas detailnya. Kami meminta Anda tidak datang ke kantor sampai penyelidikan selesai." Telepon terputus.
Ambar merasa seluruh darahnya tersedot keluar dari tubuhnya. Kepalanya pening, hatinya mencelos. Ini lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya dilecehkan, ia kini difitnah sebagai pencuri. Harga dirinya sebagai profesional hancur dalam semalam. Ambar segera menghubungi Danu. Danu, ini terjadi. Aku dituduh mencuri data dan dinonaktifkan. Suseno melakukannya. Dia yang menjebakku. Tenang, Ambar. Jangan panik. Aku sudah menduga dia akan bergerak. Dia menuduhmu mencuri data apa? Tanya Danu dari seberang telepon. Aku tidak tahu. Mereka tidak memberitahu. Tapi ini semua rekayasa. Aku difitnah. Ambar hampir menangis. Rasa putus asa melingkupinya. Dengarkan aku, Ambar. Saat ini, emosimu adalah musuh terbesarmu. Jangan hubungi siapapun di kantor. Aku butuh kamu percaya padaku sepenuhnya. Malam ini, kita bertemu lagi. Tapi kali ini, kita akan menyusun strategi perang, kata Danu. Suaranya menenangkan namun penuh otoritas. Malam itu, mereka kembali bertemu. Ambar menceritakan detail panggilan HRD. Danu mengangguk. Itu sesuai pola Suseno. Dia selalu menyerang balik dengan tuduhan yang lebih fatal. Kita harus membuktikan dua hal. Pertama, rekaman pelecehanmu adalah sah. Kedua, kau tidak mencuri data itu. Dan aku tahu persis data apa yang Suseno jadikan umpan. Apa itu? Data klien, merah putih. Itu adalah proyek lama yang sangat menguntungkan, tapi dealnya gagal 2 tahun lalu. Suseno menggunakannya sebagai pengalihan. Dia menaruh flash disk berisi data lama itu di mejamu, lalu melaporkanmu. Bagaimana kau tahu dia menaruh flash disk di mejamu? Tanya Ambar, wajahnya penuh keheranan. Danu tersenyum tipis. Aku memasang webcam kecil di salah satu sensor asap di ruang kantor. Hanya untuk mengawasi Suseno. Aku merekamnya saat dia menaruh flash disk itu di laci mejamu. Ambar menatap Danu, matanya membesar. Danu ternyata adalah harta karun informasi dan teknologi yang tak ternilai. Ia bukan hanya sekadar membantu, ia telah mempersiapkan segalanya. Kita punya rekaman suara pelecehan dan rekaman visual penjebakan. Apalagi yang kita butuhkan? Tanya Ambar. Kini semangatnya kembali menyala. Kita butuh motif yang lebih besar. Ambar. Suseno tidak akan mengambil risiko sebesar ini hanya karena kamu menolaknya. Ada udang di balik batu. Ada alasan kenapa ia harus menjatuhkanmu secepat ini setelah kamu mulai curiga. Dan aku curiga itu berkaitan dengan rahasia gelap yang kuburu selama ini. Danu membuka laptopnya. Layar hijau gelap menampilkan barisan kode rumit. Aku sudah meretas komunikasi pribadinya. Dia mengirimkan laporan palsu kepada Hartono hari ini. Tapi, aku menemukan transfer dana mencurigakan yang jauh lebih besar dari sekadar gaji manajer. Transfer dana apa? Ke rekening bank di luar negeri, anonim, dengan jumlah yang fantastis. Nilainya hampir sama dengan kerugian proyek Merah Putih yang gagal 2 tahun lalu. Aku curiga Suseno adalah double agent yang menjual data Fayasa Group kepada pesaing. Dan kini, ia berusaha mengorbankanmu untuk menutupi jejaknya. Ambar mengepalkan tangan di bawah meja. Fitnah pelecehan adalah pisau di punggungnya. Tetapi pengkhianatan ini adalah racun yang melumpuhkan seluruh perusahaan. Baiklah, Danu. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang hanya menangis. Aku akan melawan. Aku akan membuktikan fitnahnya dan mengungkap kejahatan yang lebih besar ini. Katakan apa yang harus kulakukan, kata Ambar. Tatapannya kini berubah dingin, mencerminkan tekadnya yang membaja. Bagus. Langkah pertama, kita harus mencari tahu siapa sebenarnya V yang sering ia hubungi di luar jam kantor dan yang terkait dengan transfer dana ini. Untuk itu, kita butuh informasi dari orang dalam. Aku sudah menyusun rencana. Tapi, itu akan berbahaya, Ambar. Kau harus siap menjadi pemain catur di papan permainan Suseno, ujar Danu, matanya menyiratkan peringatan serius. Ambar mengangguk. Aku siap. Aku tidak akan membiarkan Suseno tidur nyenyak setelah semua yang ia lakukan padaku. Tunggulah pembalasanku yang pedih. Aliansi itu kini telah mengukuhkan misinya.
Tidak hanya untuk membersihkan nama Ambar dari fitnah pelecehan dan pencurian data, tetapi juga untuk mengungkap jaringan kejahatan ekonomi yang telah lama disembunyikan oleh manajer Suseno. Babak baru dalam permainan hidup atau mati ini baru saja dimulai. Ambar menatap bayangannya di jendela kamar yang gelap. Pantulan wajahnya yang semalam masih dipenuhi keputusasaan kini dihiasi oleh cahaya baru, cahaya tekad yang membara. Ia adalah korban pelecehan, difitnah sebagai pencuri, dan dikeluarkan dari pekerjaan yang ia cintai. Namun, berkat bukti yang diselamatkan oleh Danu, Ambar tidak lagi merasa terpojok. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa air mata terakhirnya untuk Suseno telah tumpah. Mulai sekarang, setiap langkahnya adalah peluru yang dirancang khusus untuk menjatuhkan sang manajer manipulatif itu. Pagi itu, Ambar menerima paket kiriman dari Danu. Isinya adalah sebuah tablet canggih yang dilapisi enkripsi kuat, beberapa SIM card sekali pakai, dan sebuah surat tulisan tangan. Ambar, tablet ini adalah pusat operasi kita. Gunakan hanya untuk komunikasi rahasia. Aku sudah memasang semua program yang kau butuhkan untuk melacak pergerakan Suseno dari jauh. Ingat, kita tidak boleh bertindak terburu-buru. Kita harus bekerja seperti tim mata-mata yang sabar, mengumpulkan remah-remah roti hingga kita bisa merangkai seluruh cerita. Rencana pertama, kita fokus pada Lina dan mencari siapa, V. Ambar menyentuh tulisan tangan Danu. Pria itu, yang awalnya ia kira dingin dan penyendiri, kini menjadi rekan perjuangannya yang paling diandalkan. Kehadiran Danu bukan lagi sekadar bantuan, melainkan jangkar yang menahannya dari tenggelam dalam amarah. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu lagi di sebuah kedai kopi pinggiran kota yang ramai, tempat di mana keramaian bisa menjadi selimut penyamaran terbaik. Apa yang kita mulai, Danu? Tanya Ambar. Kini ia berpakaian lebih kasual, menghilangkan citra korporat yang mencolok. Kita mulai dengan masa lalu. Suseno adalah pengulang kejahatan. Kau adalah korbannya saat ini, tapi 3 tahun lalu, ada Lina. Dia adalah titik lemah Suseno yang sesungguhnya. Kalau kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang Lina, kita mungkin tahu kelemahan Suseno. Danu membuka tablet dan menunjukkan foto seorang wanita muda berwajah ceria. Itu adalah Lina. Lina adalah karyawati di Fayasa Group. Dia bagian dari tim finance. Dia mengakhiri hidupnya 3 tahun lalu. Catatan resmi mengatakan dia depresi, tapi surat terakhirnya menunjuk Suseno. Namun, surat itu ditutup-tutupi, jelas Danu dengan nada getir. Kita harus mencari rekan kerja Lina yang masih mengingat kasus itu. Orang yang berani bersuara, usul Ambar. Danu menggeleng. Terlalu berisiko. Suseno akan tahu. Kita tidak bisa langsung menyerbu inner circle Fayasa Group. Kita harus mencari mantan karyawan yang punya masalah dengan Suseno. Mereka adalah ranting-ranting patah yang mungkin masih menyimpan ingatan tentang badai itu. Ambar memikirkan usulan Danu. Aku ingat ada satu orang. Namanya Nita. Dia rekan kerjaku yang dipecat tahun lalu. Isunya, dia berkonflik dengan Suseno saat mencoba melayangkan protes tentang jam kerja. Dia sempat berkata Suseno lebih kejam dari yang terlihat. Sempurna. Nita adalah sasaran pertama kita. Tugasmu, Ambar, adalah mendekati Nita, tidak sebagai mantan rekan kerja yang dendam, tapi sebagai orang yang mencari pekerjaan dan membutuhkan informasi pasar. Instruksi Danu. Ambar tersenyum, senyum yang mengandung bahaya. Aku akan menyamar sebagai konsultan marketing yang ingin tahu iklim kerja di Fayasa Group. Aku akan menggunakan informasi itu untuk memancing Nita menceritakan semua hal buruk tentang Suseno. Aku adalah seorang marketing eksekutif andal, Danu. Aku tahu cara menjual cerita dan cara membeli informasi. Beberapa hari kemudian, Ambar berhasil mengatur pertemuan dengan Nita di sebuah pusat perbelanjaan. Ambar tampil cik dan profesional, membawa map presentasi palsu. Hai Nita, senang bertemu lagi. Aku dengar kamu sekarang sukses sebagai freelancer. Sapa Ambar dengan kehangatan yang dipaksakan. Nita, yang terlihat lebih santai setelah keluar dari kantor, tertawa. Ambar, wow, kamu makin cantik saja. Sukses? Yah, setidaknya aku punya waktu tidur sekarang. Bekerja di Fayasa Group itu seperti menjual jiwa kepada makhluk haus darah,
terutama di bawah Suseno. Ambar mengambil kesempatan itu. Aku setuju. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencoba lagi melamar di sana. Tapi, dengar-dengar banyak isu tidak sedap di sana ya? Terutama soal manajer Suseno. Beberapa rekanku bilang dia suka, tegas. Nita mendengus. Tegas? Itu kiasan yang manis untuk predator berjas. Dia tidak hanya tegas, Ambar. Dia racun yang menggerogoti. Aku keluar bukan karena jam kerja. Aku keluar karena dia memaksaku menyembunyikan laporan pengeluaran yang tidak wajar. Pengeluaran tidak wajar? Maksudnya? Ya, dia sering membebankan biaya pribadi, makan malam mewah, bahkan sewa apartemen, keanggaran tim marketing dengan klaim, pertemuan klien rahasia. Aku menolak, dan dia mengancam akan memecatku. Tentu saja, aku dipecat beberapa minggu kemudian dengan alasan tidak kooperatif. Nita menyeruput minumannya, wajahnya menunjukkan kejijikan yang mendalam. Ambar menggali lebih dalam, memancing isu yang lebih sensitif. Astaga, aku dengar isu yang lebih parah lagi, Nita. Soal pelecehan. Ada yang bilang Suseno sering mengincar karyawati cantik. Ekspresi Nita langsung berubah menjadi gelap. Ia berbisik, seolah takut tembok punya telinga. Itu bukan isu, Ambar. Itu fakta yang terkubur. Kau ingat Lina, yang meninggal 3 tahun lalu? Dia adalah korban yang paling parah. Sebelum dia bunuh diri, dia sempat bercerita padaku. Suseno mengancam akan merusak karirnya jika dia tidak memenuhi permintaannya. Suseno memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan kemudian dia membuang korbannya seolah mereka adalah sampah. Nita kemudian menatap Ambar dengan pandangan iba. Ngomong-ngomong, aku dengar kabar burung di grup alumni. Kamu juga dipecat? Dan dituduh mencuri data? Apa-apaan itu? Aku tidak percaya. Kamu adalah salah satu orang paling jujur yang kukenal di kantor itu. Air mata Ambar nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Aku tidak mencuri apapun, Nita. Aku difitnah. Dan aku curiga, semua ini adalah balas dendam Suseno karena aku menolak keinginannya. Ambar membiarkan pengakuan itu menggantung, berharap Nita akan bersimpati lebih jauh. Aku tahu itu. Dia bajingan. Jika kamu mencari keadilan, aku akan menjadi saksimu, Ambar. Aku sudah muak dengan topeng profesionalnya itu, kata Nita dengan suara penuh kemarahan. Nita telah menjadi pion yang sukarela dalam permainan Ambar. Ambar mengantongi semua informasi berharga dari Nita. Kebiasaan Suseno menggelapkan dana, riwayat pelecehan yang fatal, dan saksi yang siap bersuara. Ia segera melaporkannya kepada Danu. Kita punya banyak hal sekarang, Danu. Ada Lina, ada penggelapan dana lewat laporan fiktif, dan Nita sebagai saksi. Tapi kita masih belum tahu siapa, V. Lapor Ambar malam itu di markas rahasia baru mereka, sebuah apartemen studio sewaan milik Danu yang tersembunyi. Danu memproyeksikan diagram rumit di dinding. Aku sudah melacak alamat IP yang digunakan, V, untuk berkomunikasi dengan Suseno. Alamat itu terdaftar di sebuah perusahaan holding bernama Graha Pradipta, yang kebetulan adalah pesaing utama Fayasa Group. Jadi, kecurigaanmu benar. Suseno adalah double agent yang menjual informasi perusahaan, seru Ambar. Lebih dari itu, Suseno sedang mencoba mentransfer sejumlah besar uang ke luar negeri menggunakan nama perusahaan fiktif di bawah Graha Pradipta. Dia berencana kabur. Waktu kita sempit. Kita harus menyusun grand finale sebelum dia melarikan diri. Danu kemudian melihat ke arah Ambar. Matanya yang biasa dingin kini memancarkan sedikit kekhawatiran. Untuk rencana selanjutnya, kita harus kembali ke sarang singa. Kita harus mencari flash disk yang ia gunakan untuk menjebakmu. Dan kita harus membuat Suseno mengakui semua ini di hadapan Hartono. Kau siap, Ambar? Ini akan menjadi titik balik, klimaks dari keheningan. Ambar menatap foto Lina di layar Danu, lalu memejamkan mata, mengingat sentuhan menjijikkan Suseno. Ketika ia membuka mata, semua keraguan telah lenyap. Aku tidak hanya siap, Danu. Aku sudah bersumpah. Aku akan mendapatkan keadilan untuk Lina, untuk Nita, dan untuk diriku sendiri. Sekarang aku bukan lagi Ambar.
karyawan yang difitnah. Aku adalah Ambar, pelaksana keadilan. Katakan padaku, apa langkah selanjutnya untuk menjebak Suseno? Danu tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang membuat Ambar merasa sedikit hangat. Langkah selanjutnya, kita akan mengirimkan sinyal bahaya pada Suseno, membuatnya berpikir dia sudah menang. Sementara kita sedang mengunci pintu jebakan dari luar. Kita akan membuatnya panik dan melakukan kesalahan fatal. Misi balas dendam kini telah berevolusi menjadi misi penegakan keadilan, dengan Ambar sebagai pedang tajam dan Danu sebagai perisai tak terlihat. Mereka siap melangkah ke babak paling berbahaya. Rencana Danu dan Ambar kini memasuki fase krusial, mengumpulkan bukti fisik dan digital yang tak terbantahkan, yang akan menjahit semua kejahatan Suseno, dari pelecehan, penggelapan, hingga menjadi mata-mata pesaing, menjadi satu kain kebenaran yang utuh. Ambar, yang tadinya hanya seorang karyawan berbakat, kini bertransformasi menjadi seorang investigator yang dingin dan teliti, didukung oleh keahlian Danu. Suseno akan segera mencairkan dana. Aku melihat aktivitasnya di beberapa akun Dumi yang dia pakai untuk menyamarkan transfer. Jelas Danu, menunjuk layar tablet terenkripsi di apartemen studionya. Kita harus masuk ke sistem keuangan Fayasa Group untuk mendapatkan jejak audit internal. Itu adalah bukti darah daging kejahatan ekonomi. Tapi bukankah itu terlalu berisiko? Danu, kau meretas sistem kantor yang besar, tanya Ambar. Ada kekhawatiran yang tersirat dalam nada bicaranya, meskipun ia siap mengambil risiko. Aku tidak meretas, Ambar. Aku sudah tahu celah keamanannya sejak lama. Aku adalah freelancer IT mereka. Ingat? Aku hanya perlu memanfaatkan backdoor yang tak pernah mereka sadari. Tapi, ada satu hal lagi yang harus kita dapatkan. Rincian proyek Merah Putih secara lengkap. Aku butuh tahu persis informasi apa yang dijual Suseno kepada Graha Pradipta. Aku punya salinan lamanya di rumah. Aku akan mengambilnya, ujar Ambar. Danu menggeleng. Terlambat. Suseno sudah mengirim surat resmi ke HRD untuk melakukan inspeksi mendadak ke rumahmu, dengan dalih mencari bukti data yang hilang. Itu adalah upaya untuk mengintimidasi dan memastikan kau tidak memiliki bukti apapun di tanganmu. Sekarang, kau harus kembali ke sarang singa itu. Ambar terkejut. Kembali ke kantor? Tapi aku sudah dinonaktifkan. Tepat. Kau dinonaktifkan. Tapi pengamanan di ruanganmu sudah longgar. Hari ini adalah hari libur nasional. Dan hanya sedikit staf maintenance yang masuk. Kita bisa menyelinap. Kau harus mengambil flash disk yang dia selipkan di laci mejamu. Itu adalah barang bukti penjebakan yang paling penting. Aku akan mematikan beberapa kamera CCTV di lantai marketing selama 20 menit. Kau harus cepat. Rencana itu sangat berisiko. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk membalikkan keadaan. Mereka berdua tiba di basement Fayasa Group menjelang tengah malam. Keheningan gedung itu terasa mencekik, seperti makam yang menunggu korban. Aku masuk dari tangga darurat. Kau masuk dari lobi seolah-olah kau lupa barang penting. Jika ada yang bertanya, katakan kau adalah staf freelance yang diminta bos. Aku sudah memberimu ID card palsu yang kumanipulasi. Ingat, hanya 20 menit, bisik Danu sebelum mereka berpisah di pintu basement. Ambar menaiki lift menuju lantai 23. Saat lift terbuka, lorong yang biasanya ramai oleh lalu lalang sepatu mahal kini kosong. Hanya diterangi lampu darurat yang remang-remang. Bayangannya sendiri terasa seperti musuh. Ia berjalan cepat menuju kubikelnya. Saat Ambar tiba di mejanya, ia menemukan laci kerjanya sedikit terbuka. Tumpukan laporan di dalamnya terlihat berantakan. Jantungnya berdebar kencang. Suseno mungkin sudah tahu Ambar akan kembali. Dengan tangan gemetar, Ambar merogoh tumpukan kertas itu dan menemukan flash disk hitam yang dimaksud Danu. Ia segera memasukkan benda kecil itu ke dalam sakunya. Saat ia membalikkan badan untuk segera pergi, mata Ambar tak sengaja menangkap secari kertas yang terselip di bawah meja Suseno. Sebuah memo dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa. Memo itu berbunyi, V, tunda transfer. Hartono mulai bertanya tentang Merah Putih. Kita harus bersihkan arsip fisik sebelum dia meminta laporan audit mendalam. Temui aku di tempat biasa. Jangan gunakan ponsel kantor. SM.
Ambar segera memotret memo itu menggunakan tablet Danu sebelum menyelinap keluar. Memo itu adalah peta harta karun yang menunjukkan tidak hanya adanya keterlibatan V, tetapi juga bahwa Hartono, sang owner, mulai mencium bau busuk yang ditinggalkan Suseno. Ambar berlari menuruni tangga darurat. Di lantai 5, ia bertabrakan dengan seorang pria parubaya berseragam security yang sedang berpatroli. "Hei, siapa kamu? Kantor sudah tutup," seru security itu, matanya menyipit curiga. "Maaf, Pak, saya dari IT. Pak Danu meminta saya mengambil beberapa hardware yang tertinggal." "Sudah izin ke Pak Suseno," ujar Ambar, berusaha terdengar tenang sambil menunjukkan ID card palsunya. Security itu mengernyit. "Danu? Freelancer yang aneh itu? Ya sudah. Lain kali jangan sendirian di jam segini. Ini gedung Fayasa, bukan rumah hantu." Ambar tersenyum lega. "Siap, Pak. Terima kasih." Ia segera bergegas keluar dan menemui Danu yang sudah menunggunya di mobil. "Kau berhasil," seru Danu saat Ambar masuk ke mobil, mengambil napas terengah-engah. "Aku melihat pergerakan di lantai 30 lewat sensor panas. Nyaris saja. Aku dapat flash disknya, dan aku dapat ini." Ambar menyodorkan foto memo itu kepada Danu. Danu membaca memo itu, matanya memancarkan kegembiraan yang tersembunyi. "Astaga, Ambar. Ini adalah emas murni." Suseno panik. Dia tahu Hartono mulai menyelidiki. Dan, tempat biasa, yang disebutkannya itu pasti tempat pertemuan rahasia mereka. "Kita harus segera mencari tahu di mana tempat itu." "Aku juga dapat informasi dari Nita. Dia bilang Suseno sering membebankan biaya pribadi, seperti sewa apartemen mewah, ke anggaran tim marketing dengan klaim pertemuan klien rahasia." "Mungkin, tempat biasa, itu adalah apartemen yang dibayar kantor," usul Ambar. Danu mengangguk setuju, otaknya bekerja cepat seperti mesin. "Brilian, Ambar. Aku akan meretas sistem petty cash dan pengeluaran kantor, mencari tahu semua klaim biaya akomodasi Suseno selama 6 bulan terakhir. Itu akan mempersempit lokasi kita." Dalam beberapa jam, Danu berhasil menemukan jejak digital yang ditinggalkan Suseno. Ada tagihan akomodasi rutin ke sebuah apartemen mewah di kawasan elit Sudirman, yang tercatat sebagai biaya temporary office jangka pendek. Gotcha! Apartemen 38B, Sudirman Suites. Itu pasti tempat mereka bertemu. Suseno menggunakan uang perusahaan untuk membiayai pengkhianatannya, kata Danu penuh kemenangan. "Kita harus pergi ke sana. Aku akan memasang bug di apartemen itu. Kita perlu merekam pembicaraan mereka secara langsung." Ambar menatap Danu. "Aku ikut. Aku harus melihat dengan mataku sendiri bagaimana dia dan V merencanakan kehancuranku. Aku perlu mendengar bisikan ular itu." Danu ragu. "Terlalu berbahaya, Ambar. Suseno sangat waspada sekarang. Dia mungkin punya penjaga." "Aku tahu. Tapi aku harus memastikan dia membayar semua yang dia lakukan. Fitnah pencurian, pelecehan, dan sekarang penggelapan. Aku akan menyamar. Biarkan aku menjadi kurir delivery makanan. Itu adalah penyamaran yang paling tidak dicurigai." Ambar bersikeras. Danu menghela napas panjang, menyadari tekad Ambar yang kini sekuat baja. "Baiklah. Tapi kita akan bergerak dalam mode stealth penuh. Aku akan mengurus peralatan penyadapan dan drone pengintai mini. Kita akan masuk, keluar, dan tidak meninggalkan jejak." Rencana mereka pun disusun. Danu akan menyediakan perlengkapan penyadapan canggih dan mengawasi dari kejauhan, sementara Ambar, sebagai kurir delivery, akan menjadi mata dan telinga mereka di dalam apartemen rahasia itu. Malam berikutnya, Ambar berdiri di depan pintu apartemen 38B, Sudirman Suites, dengan jaket delivery dan helm di tangannya, membawa kotak pizza. Tangannya berkeringat, namun matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Ia bukan lagi Ambar yang takut. Ia adalah hantu pembalasan yang siap memasuki jebakan musuh. Ia menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Di sana, berdiri Suseno, terkejut melihat sosok Ambar. "Ambar, apa yang kamu lakukan di sini?"
seru Suseno. Wajahnya langsung memucat. Ia mengenakan kaos polo dan celana santai, jauh dari citra profesionalnya di kantor. Pesanannya, "Pak, dari Pizza Delivery Express." "Atas nama Suseno," jawab Ambar dengan suara yang dibuat-buat datar, menutupi amarahnya. Suseno terlihat panik, melirik ke dalam apartemen. "Tidak, aku tidak pesan apa-apa. Pergi dari sini." "Maaf, Pak. Tapi alamat ini dan nama ini yang tertera di aplikasi. Pembayaran tunai. Tolong segera ambil, saya harus pergi," desak Ambar, sambil dengan cepat melemparkan chip penyadap super mini ke bawah keset pintu, tepat di belakang sepatu Suseno. "Sialan, aku bilang pergi." Suseno mendorong pintu agar tertutup, namun Ambar menahan dengan kakinya. "Permisi, Pak. Tolong ambil pesanan ini atau saya harus menghubungi kantor untuk melapor ketidaksesuaian pesanan," ujar Ambar keras, memancing perhatian. Suseno akhirnya mengalah, wajahnya merah padam. Ia merogoh saku, mengeluarkan uang tunai dengan kasar. "Ambil, dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Suseno menutup pintu dengan bantingan keras, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyambut musuh terbesarnya ke dalam sarang rahasia. Ambar segera kembali ke mobil di mana Danu sudah menunggu. "Berhasil." Suseno panik. "Aku meletakkan bug di keset, dan ada satu lagi di..." Tiba-tiba, suara di headset Danu berbunyi, berasal dari chip penyadap yang dipasang Ambar. Suara berat seorang pria. "V, ada apa? Seno? Siapa itu? Kenapa kau sebegitu paniknya?" Suara Suseno yang bergetar. "Tidak ada apa-apa. V, hanya kurir gila. Yang penting, apakah kau sudah mengurus transfer dana dari Graha Pradipta?" Hartono mulai mencium bau busuk proyek merah putih. "Kita harus bergerak cepat sebelum Ambar yang sialan itu berhasil membuktikan bahwa aku yang menjebaknya." Ambar dan Danu saling pandang, mata mereka membulat. Mereka telah mendapatkan bukti langsung tentang penggelapan dan kecurigaan Suseno terhadap Ambar. Misi pengumpulan bukti telah mencapai titik didihnya. Sekarang, mereka siap untuk fase klimaks, konfrontasi yang tidak akan pernah dilupakan Suseno. Penyadapan di apartemen 38B, Sudirman Suites, telah menjadi sumbu pendek yang menyalakan bom waktu. Ambar dan Danu kini memiliki rekaman yang mengikat Suseno pada penggelapan dana dan kerjasama dengan V dari Graha Pradipta. Namun, mereka juga tahu bahwa Suseno, layaknya binatang buas yang terluka, akan menjadi jauh lebih berbahaya. Mereka panik. "Ambar." Suseno tahu Hartono sedang mencium bau busuk, ujar Danu, matanya fokus pada gelombang suara yang masih masuk dari bak penyadap di apartemen itu. Mereka kembali ke studio rahasia Danu. Pria bernama V itu mendesaknya untuk segera mengurus transfer. Suseno berjanji akan menyelesaikan semuanya dalam 2 hari. Sebelum audit internal Fayasa dimulai. 2 hari? Itu berarti kita juga harus bergerak dalam 2 hari. Kita tidak bisa langsung menyerahkan semua bukti ke Hartono. Suseno akan menyangkal dan mungkin punya backup plan untuk menjebak kita, ujar Ambar. Kini logikanya bekerja secepat Danu. Ia tidak ingin keadilan hanya sekadar penangkapan. Ia ingin penghancuran moral Suseno yang mutlak. Danu mengangguk setuju. "Tepat. Kita tidak hanya ingin dia jatuh. Kita ingin dia jatuh karena kesalahannya sendiri, didorong oleh kepanikannya. Kita harus memberinya racun keraguan." Rencana mereka, mengirimkan peringatan anonim kepada Suseno, menggunakan informasi detail yang hanya diketahui oleh orang di dalam lingkaran kejahatannya, atau orang yang menyadapnya. Peringatan itu harus cukup kuat untuk membuat Suseno berpikir ada pengkhianat baru di sekitarnya. "Aku akan mengiriminya pesan melalui SIM card sekali pakai. Aku sudah meretas nomor pribadinya," kata Danu. "Jangan hanya pesan. Kirimkan padanya sepotong kecil bukti penggelapannya," usul Ambar. "Sesuatu yang spesifik. Misalnya, detail pengeluaran fiktif untuk biaya makan malam klien di restoran Italia yang sama yang ia gunakan untuk kencan pribadinya." Danu tersenyum tipis. Apresiasi tersembunyi untuk kecerdasan Ambar. "Ide bagus. Kita akan gunakan detail yang Nita berikan, diperkuat dengan data keuangan yang kucuri dari sistem petty cash." Beberapa jam kemudian, di apartemen mewahnya,
Suseno menerima pesan anonim dari nomor asing. Pesan anonim. Mengapa? Biaya makan malam klien di La Bella Ristorante pada tanggal 12 bulan lalu ternyata dibayar dengan kartu kredit pribadimu, padahal sudah kau klaim ke kantor 2 kali lipat? Aku tahu kau tidak memesan steak termahal untuk Hartono, Seno. Aku tahu kau memesannya untuk V. Suseno yang sedang menyesap whisky di sofa, tersedak. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini pias, seperti kertas yang baru terkena air. Sialan. Siapa ini? Siapa yang tahu detail sekecil ini? Suseno segera memeriksa daftar kontak dan chat di ponselnya, mencari-cari siapa rekan kerjanya yang mungkin berbalik melawannya. Kecurigaannya langsung jatuh pada V, yang selama ini merupakan mitra kejahatannya. Suseno segera menelepon V menggunakan burner phone miliknya. Suseno marah. V, apa kau yang mengirim pesan ini? Kau pikir kau bisa bermain-main denganku? V terdengar terkejut. Aku? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Restoran Italia? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kita ke sana. Apa yang terjadi, Seno? Kau membuatku takut. Suseno, seseorang tahu tentang laporan ganda kita. Seseorang mengawasi kita. V, dan aku yakin itu Ambar. Gadis sialan itu pasti punya koneksi dengan hacker kelas kakap. V, Ambar sudah dipecat. Kau yang mengurusnya. Fokus pada transfer dana. Seno, jika kau tidak menyelesaikannya besok, aku akan mencabut dukungan dari Graha Pradipta. Kau yang akan menanggung semua kerugian itu sendiri. Ambar dan Danu mendengarkan rekaman panggilan itu dengan tenang. Danu merekam seluruh panggilan tersebut. Lihat, Ambar. Suseno kini mengalihkan semua kecurigaan padamu. Itu bagus. Semakin dia panik, semakin besar kesalahan yang akan dia buat, kata Danu. Tapi, kita juga harus segera mencari tahu siapa sebenarnya V itu. Dan kita harus mengungkap identitasnya sebelum Suseno kabur. Ambar mendapat ide. Kita harus menggunakan keahlianku. Danu, aku akan membuat pancingan yang lebih besar, memunculkan diriku sedikit di permukaan. Bagaimana caranya? Aku akan mengunjungi Hartono. Tidak untuk melaporkan Suseno, tapi untuk meminta maaf dan memohon pengampunan atas fitnah pencurian data. Ini akan membuatnya berpikir aku sudah menyerah dan mengakui kesalahanku. Jelas Ambar. Saat aku berada di Fayasa Group, kau bisa memanfaatkan waktu itu untuk menanamkan spiwara di ponsel Suseno. Danu menatap Ambar, matanya penuh kekaguman. Strategi menyerah untuk menyerang. Luar biasa, Ambar. Tapi itu sangat berisiko. Suseno akan ada di sana. Hartono mungkin akan memanggil security. Itu risiko yang harus kuambil. Danu, aku tidak ingin dia hanya ditangkap karena penggelapan. Aku ingin dia dipecat dan dipermalukan karena pelecehan yang dia lakukan pada Lina dan aku. Aku butuh kontak langsung, tegas Ambar. Danu menghela napas. Baiklah, aku akan mengurus spiwara canggih yang bisa menduplikasi semua data ponselnya dalam hitungan detik. Kau akan menjadi umpan paling berani yang pernah ada. Aku akan mengawasi setiap detik dari Van di seberang gedung. Jika ada masalah, segera tinggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Ambar berpakaian rapi, kembali ke Fayasa Group. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ia menghubungi sekretaris Hartono, meminta waktu 5 menit untuk menyampaikan penyesalannya. Di saat yang sama, Danu sudah bersiap di dalam van. Dia meretas sistem keamanan gedung dan menyiapkan koneksi nirkabelnya. Ambar dipersilakan masuk ke kantor Hartono. Suseno ada di sana, duduk dengan angkuh, wajahnya memancarkan kemenangan yang ia yakini telah ia raih. Pak Hartono, terima kasih sudah menerima saya, kata Ambar dengan suara yang dibuat lirih dan putus asa, seolah cahaya hidupnya telah direnggut. Saya datang untuk memohon maaf. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan, dan saya sangat menyesal atas masalah yang saya timbulkan. Wajah Suseno memancarkan kepuasan. Ia menyeringai tipis. Sudah saya duga. Dia akhirnya mengakui kesalahannya. Pak Hartono,
Tindakan kriminal memang tidak bisa disembunyikan. Hartono, pria parubaya yang bijaksana, hanya menatap Ambar dengan pandangan yang sulit diartikan. Kesalahan apa yang kamu maksud, Ambar? Kesalahan karena saya menaruh flash disk sensitif itu di laci saya. Pak, saya tidak ingat bagaimana itu bisa terjadi, tapi saya bertanggung jawab. Saya hanya ingin meminta Bapak memaafkan khilafan saya dan tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Saya sudah menerima konsekuensinya, ucap Ambar, memainkan peran sebagai korban yang bersalah dengan sempurna. Suseno tertawa kecil, kemenangan sudah di tangannya. Lihat, Pak Hartono. Jelas sekali dia mengakui mencuri data. Tidak, Pak Suseno. Sela Ambar, menatap Suseno lurus-lurus dengan tatapan dingin yang tiba-tiba membuat Suseno terdiam. Saya akui saya menaruhnya di laci, tapi saya tidak mencurinya. Saya hanya tidak ingin Bapak Suseno memfitnah saya dengan alasan yang tidak berdasar. Suseno tersentak. Apa maksudmu, Ambar? Jaga ucapanmu. Tepat pada momen ketegangan itu, Danu mengirimkan sinyal dari luar. Ambar tahu, ini saatnya Danu bergerak meretas ponsel Suseno yang tergeletak di meja Hartono. Ambar meraih kesempatan itu. Maksud saya adalah, Bapak Suseno tidak hanya memfitnah saya mencuri data. Bapak juga berulang kali melakukan pelecehan verbal dan fisik pada saya, hanya karena saya menolak ajakan tidak profesional Bapak. Itu fitnah. Kebohongan, teriak Suseno, melompat dari kursinya, wajahnya merah padam. Oh ya? Lalu kenapa Bapak selalu memaksa saya lembur, meminta saya lebih dekat, dan bahkan mencoba memegang tangan saya, Pak? Apakah itu semua bagian dari profesionalisme, Bapak? Tantang Ambar. Saat Suseno berteriak marah dan mencoba membantah dengan suara keras, Danu berhasil menyelesaikan transfer data dari ponsel Suseno. Dalam ponsel itu, tidak hanya ada komunikasi dengan V mengenai transfer dana, tetapi juga rekaman audio yang otomatis tersimpan saat Suseno panik mendengar notifikasi chat dari Danu, serta foto-foto pengeluaran fiktif yang ia kirimkan ke V sebagai bukti pembayaran. Ambar menyeringai dingin. Kemenangan mulai terasa. Tunggulah pembalasanku yang pedih, Suseno. Rekaman itu mungkin sudah Bapak hapus di ponsel saya, tapi ada banyak hal yang tidak Bapak sadari, termasuk apa yang sedang Bapak sembunyikan di ponsel Bapak sendiri. Suseno menatap Ambar dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa ia telah meremehkan perempuan yang ia hancurkan. Ambar telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah mengirimkan sinyal bahaya, memancing kemarahan Suseno, dan yang terpenting, ia telah membuka jalan bagi Danu untuk mendapatkan bukti terakhir yang akan menjadi kunci klimaks cerita. Ia telah meninggalkan ruang Hartono, menyisakan Suseno yang terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Ambar meninggalkan kantor Hartono dengan langkah yang tegas, meninggalkan Suseno dalam pusaran amarah dan kepanikan yang sengaja ia ciptakan. Ia tahu, kata-kata yang ia lontarkan tentang pelecehan dan rahasia ponsel Suseno telah mencapai sasarannya. Di luar gedung, Danu sudah menunggu di dalam mobil, wajahnya tegang. Bagaimana? Apakah kau berhasil mendapatkan semua data? Tanya Ambar begitu ia masuk ke mobil. Sempurna, Ambar. Aku sudah menyalin semua isi ponselnya. Semua chat dengan V, rincian bank luar negeri, dan terutama, beberapa file terenkripsi yang berisi laporan keuangan Fayasa Group yang telah dimanipulasi untuk menutupi kerugian proyek Merah Putih. Jawab Danu, tersenyum kecil. Kau adalah aktris panggung yang hebat. Pancinganmu sukses besar. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Kita serahkan semua bukti ini kepada Hartono, desak Ambar. Ia ingin segera melihat Suseno jatuh. Tunggu, Ambar. Kita harus menyusun puzzle ini di hadapan Hartono. Kita tidak hanya ingin menyerahkan bukti, kita ingin membuatnya tersentak kaget, ujar Danu. Aku sudah mengatur pertemuan dengan Hartono malam ini. Aku bilang aku punya informasi sensitif tentang laporan audit yang dia minta. Ambar mengernyit. Kenapa bukan aku yang bertemu dengannya? Setelah apa yang aku lakukan tadi, Hartono mungkin lebih mendengarkanmu, freelancer it yang dia percaya. Tepat. Kehadiranku akan membuat Hartono lebih tenang dan merasa data ini valid secara teknis. Kau akan datang sebagai saksi kuncinya, jawab Danu. Malam itu, di ruang rapat pribadi di sebuah hotel mewah,
Hartono duduk di ujung meja. Wajahnya terlihat letih dan serius. Di hadapannya, Ambar dan Danu duduk berdampingan. Danu meletakkan tablet di atas meja. Pak Hartono, terima kasih atas waktu Anda. Kami di sini untuk mengungkap kejahatan yang jauh lebih besar dari sekadar pencurian data oleh Ambar, kata Danu memulai, suaranya tenang namun berwibawa. Hartono menoleh ke arah Ambar. Ambar, saya harap ini bukan akal-akalan kamu untuk membalikan fakta. Saya jamin, Pak Hartono, ini adalah kebenaran yang pahit, balas Ambar. Danu mulai mempresentasikan bukti, rekaman suara pelecehan Suseno, video Suseno yang menyelipkan flash disk di laci Ambar, dan yang paling mengejutkan, transfer dana ilegal ke bank luar negeri. Rekening ini, Pak Hartono, terhubung langsung dengan V, seorang eksekutif tinggi di Graha Pradipta, perusahaan pesaing utama kita. Suseno telah menjadi kanker yang menggerogoti Fayasa Group dari dalam, menjual data penting selama 2 tahun terakhir, jelas Danu, menunjukkan screenshot komunikasi Suseno dan V. Hartono terdiam, wajahnya berubah pucat, amarahnya terlihat menahan diri. Suseno, dia pengkhianat? Selama ini. Tepat ketika Hartono akan memanggil security, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Suseno berdiri di sana, dikawal oleh 2 orang pria berbadan besar. Suseno menyeringai penuh kemenangan. Permainan selesai, Ambar. Kau dan hacker kampung ini tertangkap basah sedang mencoba memeras dan memfitnahku, teriak Suseno, menunjuk ke arah Ambar dan Danu. Pak Hartono, jangan dengarkan mereka. Dialah mata-mata yang sebenarnya. Suseno menunjuk Danu. Danu ini adalah ahli IT dari Graha Pradipta yang menyusup ke perusahaan kita. Dia yang mencoba meretas sistem dan dia menggunakan masalah Ambar sebagai kedok untuk masuk lebih dalam. Ambar dan Hartono terkejut. Ambar menoleh ke arah Danu, ekspresinya memohon penjelasan. Danu hanya menatap Suseno. Kau tidak akan pernah berhenti berbohong, Suseno. Semua bukti ada di sini, Pak Hartono. Suseno tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar histeris. Bukti? Aku punya bukti yang lebih kuat. Pak Hartono, tanyakan padanya. Siapa nama aslinya? Danu hanyalah nama samaran. Dia bekerja di Graha Pradipta. Dia yang mengirim malware ke sistem kita. Dan dia menggunakan Ambar, gadis polos ini, untuk menutupi jejaknya. Plot twist I. Ambar menatap Danu, air matanya mulai menggenang. Danu, apa maksud Suseno? Katakan padaku kau tidak membohongiku. Danu menghela napas panjang. Ekspresi datarnya sedikit retak, menampakkan penyesalan mendalam. Ia kemudian menatap Ambar. Aku minta maaf, Ambar. Tapi ini memang bukan hanya tentang Suseno, dan ini bukan hanya tentangmu. Danu bangkit berdiri, menatap lurus ke arah Suseno. Tunggu, Pak Hartono. Suseno benar tentang satu hal. Nama saya bukan Danu. Nama asli saya adalah Dimas. Ruangan itu hening. Hartono dan Ambar terperangah. Suseno, meskipun wajahnya pucat, menyeringai. Dimas, Danu, kemudian melanjutkan, suaranya kini dipenuhi kesedihan dan amarah yang dingin. Saya memang bekerja sebagai freelancer IT untuk beberapa perusahaan termasuk Graha Pradipta. Tapi saya tidak mencoba menjatuhkan Fayasa Group. Saya datang untuk Suseno. Saya adalah adik dari Lina. Ingat Lina, Suseno. Suseno langsung pucat pasi, seperti mayat hidup yang baru saja disebut namanya. Kau adiknya? Bisik Suseno, suaranya gemetar. Ya, Lina. Karyawan yang 3 tahun lalu bunuh diri setelah kamu perlakukan sama seperti Ambar. Tapi jauh lebih parah. Lina meninggalkan surat. Dan aku bersumpah akan membalas dendamnya dengan cara yang paling menyakitkan. Mengungkap semua kejahatanmu di tempat yang paling kau banggakan. Dimas mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan melemparkannya ke meja Hartono. Pak Hartono, ini adalah bukti transfer dana ilegal yang dilakukan Suseno, rekaman pelecehan terhadap Lina, dan juga bukti bahwa tuduhan Suseno terhadap Ambar dan dirinya adalah rekayasa untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan yang jauh lebih besar. Menjadi double agent yang menjual rahasia perusahaan Anda kepada pesaing, jelas Dimas.
Ambar menatap Dimas dengan hati yang hancur berkeping-keping. Kau memanfaatkanku? Kau menggunakan rasa sakitku untuk dendammu sendiri. Rasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai malaikat penolong jauh lebih menyakitkan daripada fitnah Suseno. Dimas tidak menjawab Ambar. Ia terus fokus pada Hartono. Saya memang mendekati Ambar. Saya tahu Suseno akan mengincarnya karena dia menolak. Ambar adalah kunci yang saya butuhkan untuk mendapatkan akses data di bawah kendali Suseno. Saya minta maaf, Ambar. Tapi ini satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan yang tidak bisa saya buktikan sendirian 3 tahun lalu. Suseno, melihat situasi berbalik, mencoba melarikan diri. Jangan dengarkan dia. Dia pembohong. Namun, Hartono yang terkejut, kini telah pulih. Amarahnya memuncak. Tangkap dia. Perintah Hartono kepada security yang dibawa Suseno. Danu atau Dimas, siapapun kamu. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Kamu bebas. Tapi Suseno harus ditahan. Suseno meronta, berteriak, ini jebakan. Aku tidak bersalah. Dia yang mencuri data. Dia yang membunuh Lina. Teriakan Suseno tenggelam saat ia digiring keluar. Hartono menoleh kepada Ambar yang kini menangis dalam diam, dan Dimas yang berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Saya benar-benar minta maaf, Ambar. Atas pelecehan, atas fitnah, dan atas kebohongan yang telah Anda lalui di perusahaan saya. Hartono kemudian menatap Dimas. Meskipun Anda menggunakan nama palsu dan motif yang berbeda, Anda telah melakukan pekerjaan yang menyelamatkan perusahaan saya dari kehancuran ekonomi dan mengungkap kejahatan yang menewaskan Lina. Ambar bangkit berdiri. Ia tidak lagi peduli dengan Suseno. Ia hanya peduli dengan luka sayatan yang ditinggalkan Dimas. Ia menatap pria yang telah membantunya, namun juga telah memanfaatkannya. Semua ini sandiwara, Dimas. Kau tidak pernah tulus membantuku. Kau hanya melihatku sebagai alat untuk membalas dendam adikmu, ucap Ambar dengan suara bergetar. Dimas melangkah mendekat. Ambar, aku tahu kata-kata tidak akan cukup. Tapi aku bersumpah, seiring waktu berjalan, aku mulai mencintaimu. Bukan sebagai alat, tapi sebagai wanita yang sangat kuat. Awalnya aku menggunakanmu, ya, tapi aku jatuh cinta dengan keberanianmu. Ambar menggeleng. Air matanya menghapus sisa make up di pipinya. Aku tidak bisa. Aku butuh waktu. Dimas. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Kau telah memberiku keadilan, tapi kau merenggut kepercayaanku. Ambar berbalik, meninggalkan Dimas yang terdiam membatu di ruang rapat. Keadilan telah ditegakkan, Suseno telah jatuh. Namun harga dari pembalasan itu adalah hati Ambar yang hancur untuk kedua kalinya. Keheningan malam di luar jendela tak mampu meredam riuhnya badai di dalam dada Ambar. Setelah meninggalkan ruang rapat, ia kembali ke apartemen kecilnya, tempat yang terasa aman, namun kini dingin. Kemenangan atas Suseno, yang kini pasti sudah dicokok polisi berkat bukti tak terbantahkan yang dihimpun Dimas, terasa tawar di lidah. Ambar telah mendapatkan keadilan, tetapi dengan harga kepercayaan yang hilang, sebuah mata uang yang jauh lebih berharga daripada karir atau jabatan. Ambar duduk di lantai, bersandar pada dinding, menggenggam erat ponselnya. Ponsel yang pernah diselamatkan Dimas, ponsel yang berisi rekaman pelecehan Suseno. Ironis sekali, penyelamatnya juga adalah manipulator ulung, yang menggunakan dirinya sebagai perpanjangan tangan dendam. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk. Nama yang tertera adalah Hartono. Ambar ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. Halo, Pak Hartono. Suara Ambar terdengar serak. Ambar, saya mohon maaf mengganggu. Saya tahu kamu sedang terpukul. Tapi saya ingin kamu tahu, Suseno kini sudah ditahan. Berkat bukti yang kamu dan Dimas berikan, kasusnya sangat kuat, termasuk penggelapan dana dan pengkhianatan perusahaan. Kerugian besar bisa dihindari. Jelas Hartono. Suaranya dipenuhi penyesalan tulus. Saya juga sudah memanggil HRD. Tuduhan pencurian data terhadapmu resmi dicabut, dan kamu akan mendapatkan kompensasi penuh, termasuk tawaran untuk kembali bekerja di posisi yang jauh lebih tinggi. Saya tidak butuh kompensasi, Pak. Saya hanya ingin nama saya bersih,
dan keadilan untuk Lina, jawab Ambar dingin. Mengenai tawaran kembali bekerja, saya butuh waktu untuk berpikir. Saya mengerti, Ambar. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya bahas. Mengenai Dimas. Hartono ragu sejenak. Dimas adalah anak yang baik. Ia hanya didorong oleh kesedihan yang tak terobati. Ia benar-benar merasa bersalah telah memanfaatkanmu. Apapun alasannya, itu tidak mengubah fakta, Pak. Kepercayaan saya hancur, balas Ambar. Saya tahu. Tapi tolong, dengarkan dia. Dia benar-benar ingin menjelaskan segalanya. Tidak semua yang ia lakukan adalah manipulasi. Beberapa hal, seperti perasaan pribadinya kepadamu, saya yakin itu tulus. Tolong beri dia kesempatan untuk menjelaskan detail tentang Lina, pinta Hartono, nadanya penuh permohonan. Ambar terdiam lama. Keinginannya untuk mengetahui segala detail yang disembunyikan Dimas begitu kuat, layaknya magnet yang menarik besi. Baik, Pak. Tapi bukan malam ini. Pukul 10 pagi keesokan harinya, Ambar memutuskan untuk menemui Dimas di taman kota yang sepi, di bawah kanopi rindang pepohonan tua. Dimas sudah menunggu, tampak lusuh, dengan mata sembab. Begitu melihat Ambar datang, ia bangkit, raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ambar, terima kasih sudah mau datang. Aku tahu, aku mungkin adalah orang terakhir yang ingin kamu lihat, ucap Dimas. Suaranya rendah. Aku hanya ingin kejelasan, Dimas. Dari awal, siapa kamu sebenarnya? Dan apa yang membuatmu begitu terobsesi pada Suseno hingga melibatkan perusahaan pesaing? Bukankah kamu bilang kamu hanya freelancer? Tanya Ambar, tatapannya kini seperti pedang yang menuntut kebenaran. Dimas menghela napas, ia duduk di bangku kayu di taman itu. Ambar tetap berdiri. Aku akan ceritakan semuanya. Nama asliku Dimas Prasetya. Aku memang freelancer dan aku memang sering bekerja untuk Graha Pradipta. Tapi bukan sebagai mata-mata ekonomi. Aku adalah spesialis keamanan jaringan. Ketika Lina meninggal 3 tahun lalu, aku bersumpah untuk membalas dendam. Dimas memulai kisahnya, suaranya penuh rasa sakit. Lina bukan hanya adikku, Ambar. Dia adalah belahan jiwa yang kupunyai di dunia ini. Ketika dia bunuh diri, aku menemukan suratnya. Surat itu bukan hanya berisi nama Suseno, tapi juga rincian kecil pelecehan yang ia lakukan, dan bagaimana Suseno mengancam akan menjebaknya dengan tuduhan pencurian data jika ia berani melawan. Ambar terhenyak. Tuduhan yang sama persis denganku. Ya, Suseno selalu menggunakan pola yang sama. Aku mencoba mencari bukti saat itu, meretas kantor, tapi Suseno terlalu cerdik. Sampai akhirnya, aku tahu dia mulai bekerja sama dengan Graha Pradipta untuk mencuri data Fayasa. Itu memberiku alasan sempurna untuk mendekatinya dengan menyamar sebagai ahli IT. Kenapa kamu harus menyamar? Kenapa tidak langsung melaporkannya ke Hartono? Karena aku tahu Hartono tidak akan langsung percaya. Suseno adalah manajer andalan. Aku butuh bukti tak terbantahkan. Dan aku butuh seseorang yang juga menjadi korban Suseno untuk mendapatkan akses ke kehidupannya yang tertutup. Ketika aku melihatmu, Ambar, di kantor, menolak rayuan Suseno dengan berani, aku tahu, kau adalah cermin kekuatan Lina yang tidak bisa melawan. Aku menyadari, Suseno akan mengincarmu dan akan menggunakan pola yang sama, pelecehan lalu fitnah. Dimas menatap Ambar dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kedengarannya egois, Ambar. Aku tahu aku menggunakan rasa sakitmu. Tapi aku bersumpah, dari momen aku menyelamatkan ponselmu dan kita mulai bekerja sama, itu bukan lagi sekadar dendam untuk Lina. Aku melihat betapa cerdasnya kamu, betapa tegarnya kamu menghadapi fitnah keji itu. Awalnya adalah misi, tapi kemudian kamu menjadi alasan hidupku. Tapi kau membohongiku tentang namamu, tentang pekerjaanmu, tentang motifmu. Ambar berbisik, rasa sakit yang campur aduk. Aku takut, Ambar. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan menjauh dan Suseno akan memenangkan permainan itu. Jika kamu menjauh, aku tidak akan bisa mendapatkan bukti yang dibutuhkan Hartono untuk memprosesnya secara pidana. Maaf, aku pengecut. Dimas tertunduk, penyesalannya nyata,
bukan sandiwara. Ambar, lihat aku. Dimas meraih tangan Ambar, namun Ambar segera menariknya kembali. Aku mengerti. Tapi tolong, aku ingin memperbaikinya. Aku sudah memberikan semua bukti ke Hartono. Suseno akan berada di penjara untuk waktu yang lama. Kasus ini akan menjadi monumen peringatan untuk semua korban pelecehan di kantor. Meskipun Suseno sudah jatuh, hatiku tetap terluka. Dimas, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai mata dan telingaku sendiri lagi, ucap Ambar. Ia kemudian memejamkan mata, membiarkan angin sejuk meniup rambutnya. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku tidak bisa memaafkanmu secepat ini. Dimas mengangguk pasrah. Aku akan menunggu, Ambar. Berikan aku hukuman apapun yang kamu mau. Aku akan kembali ke kota asalku untuk mengurus Lina, dan aku akan menutup semua akun freelancerku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan memaksamu kembali ke Fayasa Group. Ambar, kamu adalah marketing eksekutif terbaik. Kamu tidak butuh Suseno atau Hartono. Kamu bisa membangun kerajaanmu sendiri. Dimas berdiri, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya, meletakkannya di bangku yang ia duduki. Ini adalah sebagian kecil dari kompensasi yang diberikan Hartono kepadamu, ditambah sedikit dari tabunganku. Gunakan ini untuk modal awal, Ambar. Aku tahu kamu bermimpi memiliki agensi marketing sendiri. Jadikan dirimu ratu, bukan pion siapapun. Dimas menatap Ambar sekali lagi, tatapannya penuh cinta dan penyesalan yang tulus. Dan kemudian ia berbalik, berjalan menjauh, menghilang di balik keramaian taman. Ambar menatap amplop itu, kemudian kepergian Dimas. Ia telah mendapatkan pengakuan yang menyakitkan, namun juga sebuah pengakuan cinta yang datang dari abu dendam. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi kini harus menyembuhkan luka peperangan di dalam hatinya. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Hartono, bukan pekerjaan, melainkan kompensasi, dan akan menggunakan uang itu untuk membangun mimpinya sendiri, sebagai wujud pembalasan dendam yang paling manis, kesuksesan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Ia tahu, ini adalah akhir dari babak yang menyakitkan, dan awal dari babak baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Setelah konfrontasi terakhir di taman, hari-hari Ambar diselimuti keheningan yang tebal. Kepergian Dimas meninggalkan kekosongan ganda, rasa lega karena ancaman Suseno lenyap, dan rasa sakit karena pengkhianatan dari satu-satunya orang yang ia percayai. Amplop berisi kompensasi dan uang dari Dimas tergeletak di meja, menjadi batu nisan bagi hubungannya yang singkat dan penuh sandiwara itu. Ambar tidak menyentuhnya selama 2 hari, seolah uang itu adalah benda terkutuk. Pagi itu, Hartono menelepon lagi. Ambar, saya sudah memproses semua kompensasi dan bonus tertunda yang seharusnya kamu dapatkan. Transfer akan masuk hari ini, kata Hartono. Selain itu, saya ingin mengulang tawaran saya. Saya sangat membutuhkan orang secerdas kamu di tim leadership baru. Kamu pantas mendapatkannya, Ambar. Saya akan mempromosikan kamu menjadi kepala divisi brand strategi. Ambar menarik napas panjang. Kepada Hartono, ia adalah permata yang hilang dan kini ditemukan kembali. Kepada Suseno, ia adalah korban yang telah berhasil menghancurkan predatornya. Namun, bagi dirinya sendiri, ia adalah jiwa yang lelah, tidak ingin lagi menjadi bagian dari sistem yang bisa dengan mudah memakan anak-anaknya sendiri. Terima kasih banyak atas tawaran Bapak, Hartono. Saya sangat menghargainya, dan saya berterima kasih atas dukungan Bapak dalam membersihkan nama saya, jawab Ambar dengan suara yang mantap, tidak ada lagi getaran keraguan. Tapi, saya menolak tawaran untuk kembali ke Fayasa Group. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Kenapa, Ambar? Kami akan menjamin lingkungan yang aman dan profesional, tanpa adanya lagi bayang-bayang Suseno. Saya tahu, Pak, tapi luka ini terlalu dalam. Fayasa Group, meskipun Bapak sudah membersihkannya, tetap akan menjadi monumen pengkhianatan bagi saya. Saya tidak bisa lagi bekerja di tempat yang mengingatkan saya pada ketakutan, pelecehan, dan manipulasi, jelas Ambar. Saya memilih untuk membangun sesuatu yang baru, di mana saya bisa mengendalikan etika dan standar kerja saya sendiri. Apa rencanamu, Ambar? Tanya Hartono, kini terdengar lebih penasaran daripada memohon.
Saya akan memulai konsultan marketing sendiri. Pak, saya punya modal awal, dan saya punya pengetahuan. Saya akan menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan dihargai, bukan dimanfaatkan. Itu adalah pembalasan yang paling manis, bukan? Ambar tersenyum. Senyumnya kini bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kemerdekaan. Hartono tertawa kecil, tawa yang meredakan ketegangan. Kamu memang luar biasa, Ambar. Baiklah, saya tidak akan memaksamu. Tapi jika konsultanmu butuh klien, ingat Fayasa Group. Saya akan menjadi klien pertamamu. Setelah menutup telepon, Ambar menatap amplop yang berisi uang itu. Ia mengambilnya, menghitung isinya. Jumlah yang cukup besar, bahan bakar yang melengkapi mesin mimpinya. Ia memutuskan untuk memisahkan uang kompensasi dari Hartono dan uang pribadi yang ditinggalkan Dimas. Uang dari Dimas, meskipun didapatkan dengan cara yang menyakitkan, ia tahu itu diberikan dengan ketulusan. Ambar memutuskan untuk menggunakan seluruh uang itu sebagai modal awal. Ia menghubungi Nita, mantan rekan kerjanya. Nita, aku mau mendirikan konsultan marketing independen. Fokus pada brand development untuk UKM yang belum terjamah. Maukah kamu bergabung denganku? Aku butuh keahlianmu dan aku butuh partner yang jujur. Ajak Ambar. Nita di seberang telepon terdengar terkejut. Ambar, kamu serius? Tentu saja aku mau. Aku sudah muak dengan dunia korporat yang penuh susu berbisa itu. Akhirnya kita bisa bekerja dengan hati nurani. Dalam beberapa minggu, Ambar menyulap apartemennya menjadi kantor yang fungsional. Mereka menamakan agensi mereka Phoenix Consulting. Nama yang dipilih dengan sengaja, burung api yang bangkit dari abunya sendiri. Sebuah simbol dari pengalaman Ambar. Mereka mulai bekerja. Ambar menangani strategi dan presentasi klien. Nita menangani riset pasar dan branding. Mereka bekerja keras, tetapi kali ini, setiap tetes keringat terasa manis karena itu adalah investasi untuk kebebasan mereka. Di tengah kesibukan itu, sesekali Ambar merindukan Danu. Tidak, Dimas. Ia merindukan kecerdasan dan ketenangan pria itu, yang selalu berhasil memberinya solusi di tengah kekacauan. Ia merindukan suara logikanya yang dingin di tengah badai emosi. Suatu sore, Nita memperhatikan Ambar yang termenung menatap layar laptop. Mikirin klien baru. Mbak? Tanya Nita sambil menyodorkan secangkir teh. Ambar tersenyum tipis. Mikirin bagaimana cara kita bisa lebih baik dari Fayasa Group, Nit. Nita duduk di sebelahnya. Mbak, aku harus bilang. Aku tahu kamu masih memikirkan Dimas. Ambar terkejut. Tidak, aku tidak. Jangan bohong, Mbak. Aku sudah lama kerja dengan Mbak. Mata Mbak itu kaca yang memantulkan jiwa. Meskipun dia menipumu, dia juga yang menyelamatkanmu. Dia yang membongkar kejahatan Suseno, dan dia memberimu modal ini. Dia memanipulasi, ya. Tapi manipulasinya menyelamatkan banyak orang, termasuk harga diri Mbak. Bukankah itu berarti cintanya sejati, meskipun awalnya berlumur dendam? Nita berbicara dengan bijaksana, sebuah pengamatan yang menusuk hati Ambar. Ambar terdiam. Aku tidak tahu, Nita. Aku takut. Aku takut jika dia kembali, aku akan terjebak lagi dalam sandiwara. Aku benci fakta bahwa aku jatuh cinta pada hantu yang ia ciptakan bernama Danu, bukan Dimas. Dia memberikanmu ruang. Itu adalah tanda hormat. Dia tidak memaksamu. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan menemukan cara untuk membuktikan ketulusannya dengan identitas aslinya. Biarkan dia bertarung untuk mendapatkan kembali kepercayaan Mbak, bukan hanya sebagai hacker handal, tapi sebagai seorang pria. Kata-kata Nita menjadi mantra penenang bagi hati Ambar. Ia mulai menuliskan daftar kebutuhan teknis untuk Phoenix Consulting, website, sistem database klien, keamanan siber. Dalam hati, ia tahu, hanya ada satu orang yang mampu membangun fondasi teknologi sekuat yang ia inginkan. Namun, ia bersumpah untuk tidak menghubunginya lebih dulu. Saat ia sedang menyusun daftar itu, email masuk. Dari alamat yang tidak dikenalnya. Ambar membukanya dengan hati berdebar. Subjek, sistem keamanan siber. Ambar,
Aku harap kamu baik-baik saja. Aku mendengar kabar baik tentang Phoenix Consulting. Aku senang kamu mengambil langkah ini. Aku tidak akan menghubungi atau mengganggumu. Aku hanya mengirimkan ini sebagai hadiah perpisahan dan dukungan. Ini adalah proposal untuk fondasi keamanan siber paling mutakhir, dirancang khusus untuk melindungi data klienmu, memastikan perusahaanmu kebal dari Suseno lain di luar sana. Aku sudah menutup Graha Pradipta dan memutus kontak dengan Fayasa. Aku sekarang hanya fokus pada proyek pribadi. Tapi jika kamu butuh bantuan teknis, SIM card lama yang kamu pakai saat itu masih aktif. Aku tidak akan memaksamu menghubungi. Aku hanya akan menunggu. Dimas. Ambar membaca email itu berulang kali. Tidak ada rayuan, tidak ada tuntutan, hanya bantuan tulus dan hormat yang sangat ia butuhkan. Proposal teknis yang dikirim Dimas sangat detail, dan jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Itu adalah jembatan pengampunan yang dibangun Dimas, dari kejauhan. Ambar menatap SIM card lama itu di lacinya. Ia merasa dilema, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa untuk membangun Phoenix Consulting menjadi agensi terbaik, ia membutuhkan Dimas, bukan hanya sebagai ahli IT, tetapi sebagai bagian dari jiwanya yang kini telah menemukan kedamaian. Ia mengambil SIM card itu. Ia belum menggunakannya. Ia hanya menggenggamnya, merasakan panasnya, sebuah janji harapan untuk babak selanjutnya. Ia akan fokus pada marketing dan klien. Biarkan Dimas menunggu, membuktikan ketulusannya. Ambar tahu, ia tidak hanya harus membangun agensi yang sukses, ia harus membangun kembali kepercayaan Dimas padanya, dan Dimas pada dirinya sendiri. Babak pemulihan dan penantian telah dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak Phoenix Consulting didirikan. Nama itu kini bergema di kalangan usaha kecil dan menengah, UKM, yang haus akan strategi marketing segar dan berintegritas. Ambar, bersama Nita, telah membuktikan bahwa kebebasan dan etika bisa berjalan seiring dengan kesuksesan finansial. Kantor mereka, yang kini pindah dari apartemen kecil Ambar ke sebuah ruko minimalis, terasa hidup, dipenuhi tawa dan ide-ide kreatif. Ambar, si burung Phoenix yang bangkit dari abu, kini memancarkan cahaya kepemimpinan yang matang dan bijaksana. Meskipun kesibukan telah menjadi obat mujarab untuk hatinya yang terluka, bayangan Dimas tetap sesekali melintas. Terutama ketika Phoenix Consulting menghadapi masalah teknis. Danu, tidak, Dimas, telah menepati janjinya. Ia tidak pernah menghubungi Ambar secara pribadi, tetapi dukungannya terasa di mana-mana. Sistem keamanan siber Phoenix Consulting berjalan tanpa celah, persis seperti proposal yang Dimas kirimkan. Setiap terjadi bug kecil atau update sistem, sepotong kode perbaikan akan muncul secara anonim di server mereka. Itu adalah bisikan bantuan yang sunyi, namun efektif. Suatu sore, Nita menghampiri Ambar yang sedang memeriksa laporan keuangan. "Mbak, lihat ini. Ada kiriman bunga lagi di meja resepsionis," kata Nita, menyodorkan buket bunga lili putih yang elegan. Tidak ada kartu, tetapi Ambar tahu pengirimnya. "Buang saja, Nit," jawab Ambar datar, tanpa mengangkat pandangan dari layar. "Mbak, ini sudah yang keempat kalinya. Dan hari ini, di bawah buket itu, ada sepucuk surat. Bukan surat cinta, Mbak. Surat itu berisi analisis pasar yang sangat akurat tentang klien kita yang di bidang kuliner. Dia tahu persis pain point klien itu dan memberikan solusi branding yang brilian." Nita menyodorkan secari kertas. Ambar mengambil surat itu dengan rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Tulisannya rapi, analitis, murni profesional. Dimas benar-benar berusaha membuktikan dirinya bukan hanya melalui janji, tetapi melalui nilai nyata yang ia berikan. "Ambar, aku melihat pergerakan klien kulinermu. Persaingan ketat, mereka perlu strategi diferensiasi yang kuat, terutama pada segmen Gen Z fokus pada elemen visual, estetik, dan kemitraan dengan micro-influencers. Ini bukan dari Dimas yang mencintaimu, Ambar. Ini dari Dimas, seorang analis yang kebetulan mengagumi kecerdasan bisnismu." Ambar membaca surat itu berulang kali. Tidak ada lagi rayuan. Hanya dukungan murni. Hati Kia mulai melunak, es yang membeku mulai mencair. Dia tidak pernah berhenti berusaha, Mbak. Dia memberi Mbak ruang, tapi tidak pernah meninggalkan Mbak sendirian, komentar Nita,
nadanya penuh persetujuan. Ambar menghela napas. Baiklah, Nita. Berhenti membelanya. Tapi, solusi ini sangat membantu. Panggil delivery makanan favoritnya. Kirim ke alamat yang ia gunakan di email terakhir. Maksud Mbak. Mbak membalas pesannya. Nita tersenyum lebar. Aku membalasnya secara profesional. Nita, aku menghargai bantuan profesionalnya. Tidak lebih, jawab Ambar, meskipun ia tahu ada sedikit getaran harapan di dalam hatinya. Malam itu, Dimas menerima kotak makanan dari Phoenix Consulting. Di dalamnya, ada sepucuk kartu kecil bertuliskan tangan Ambar. Dimas, terima kasih atas analisisnya. Itu sangat berharga. Kami menggunakan strategimu. Phoenix Consulting menghargai profesionalisme dan integritas. Jika kamu punya waktu, ada beberapa error kecil di sistem database klien yang perlu diperbaiki. Kami bersedia membayar jasamu sesuai harga freelancer terbaik. Bukan pertemuan pribadi, hanya urusan pekerjaan. Ambar. Dimas tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah ia tunjukkan saat ia menjadi Danu si misterius. Ini adalah pintu kecil yang dibuka Ambar untuknya. Ia segera membalas email Ambar. Email Dimas, Ambar. Aku senang mendengarnya. Aku akan memperbaikinya tanpa biaya. Anggap saja ini sebagai jaminan mutu dari sistem yang aku pasang. Aku akan mengaksesnya dari jarak jauh malam ini. Aku tidak akan mengganggu alur kerjamu. Selamat malam. Selama 2 minggu berikutnya, komunikasi mereka hanya terjalin melalui email dan pesan teknis. Profesional, dingin, namun penuh makna tersirat. Dimas memperbaiki sistem, Ambar mengirimkan ucapan terima kasih dengan paket makanan. Mereka membangun jembatan komunikasi di atas puing-puing kepercayaan yang hancur. Suatu malam, server Phoenix Consulting tiba-tiba mengalami crash besar. Itu adalah serangan DOS yang terkoordinasi. Sebuah upaya sabotase yang jelas berasal dari pihak profesional. Panik melanda ruko kecil itu. Mbak, semua data klien hilang. Situs kita down total, teriak Nita panik. Ambar berusaha tenang, tetapi tangannya gemetar. Cepat, hubungi Dimas. Kita butuh dia sekarang. Nita segera mengirim pesan darurat melalui SIM card lama. Dalam hitungan detik, Dimas menelepon balik. Dimas. Suara panik yang jarang terdengar. Ambar. Apa yang terjadi? Aku mendeteksi serangan besar-besaran. Siapa yang menyerang kalian? Ambar. Berusaha menahan air mata. Aku tidak tahu. Semua down. Tolong kami. Dimas. Ini bisa menghancurkan Phoenix Consulting. Dimas. Tenang. Ambar. Aku sudah mengunci server utama. Data kalian aman di server cadangan terenkripsi yang sengaja aku tanam. Aku butuh akses fisik ke router utama di kantormu. Aku akan datang sekarang. Jangan sentuh apapun, dan jangan biarkan siapapun masuk. 10 menit kemudian, Dimas muncul di ruko Phoenix Consulting. Ia tidak lagi mengenakan hoodie gelapnya, melainkan kemeja kasual yang rapi. Ia tampak tegang, tetapi matanya penuh fokus. Ia segera bekerja. Jemarinya menari di atas keyboard, barisan kode memenuhi layar. Ambar dan Nita hanya bisa menonton dalam diam, melihat sang maestro teknologi beraksi. Sambil bekerja, Dimas berbicara tanpa menoleh. Serangan ini sangat spesifik. Ini bukan hacker iseng. Ini adalah seseorang yang tahu persis infrastruktur sistem lama Fayasa dan tahu cara menargetkan startup baru. Aku curiga ini orang suruhan Suseno, atau V, yang masih bebas. Bisakah kau pulihkan semuanya? Tanya Ambar. Tentu. Tapi ini akan memakan waktu. Aku harus menanamkan firewall baru. Ambar, aku harus jujur. Aku sengaja menanamkan sistem backup ganda ketika aku mengirimkan proposal itu, karena aku tahu duniamu tidak akan pernah sepenuhnya aman dari bayangan Suseno, kata Dimas. Ambar menatapnya. Ada kilatan kepercayaan yang kembali muncul di matanya. Kau melakukan itu, tanpa meminta imbalan apapun. Aku sudah bilang, Ambar, aku mencintaimu. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu mengingatkanku pada Lina. Dimas akhirnya menoleh, matanya penuh permohonan tulus.
Aku tahu aku membuat kesalahan fatal, tapi aku harap 6 bulan penantian dan bukti ketulusanku ini cukup untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi sandiwara yang kau kenal. Setelah 3 jam bekerja tanpa henti, Dimas berhasil memulihkan semua sistem. Data klien aman, situs web up kembali, dan firewall baru terpasang kokoh. Sudah selesai. Kalian aman sekarang, kata Dimas, mengusap keringat di dahinya. Terima kasih, Dimas. Kau menyelamatkan Phoenix Consulting, ucap Ambar tulus. Ia mengambil segelas air putih dan menyerahkannya pada Dimas. Dimas menerima gelas itu, tangan mereka bersentuhan sebentar. Sentuhan itu, meskipun singkat, terasa seperti percikan listrik yang telah lama mati. Aku akan kembali sekarang, kata Dimas, bersiap pergi. Tunggu, Dimas. Ambar menghentikannya. Menginaplah di sini malam ini. Ada sofa di belakang. Kamu pasti lelah. Kita bisa bicara besok pagi. Bukan tentang pekerjaan, atau Suseno. Tentang kita. Dimas menatap Ambar. Wajahnya bersinar. Penantiannya selama 6 bulan telah membuahkan hasil. Ia mengangguk pelan. Aku akan dengan senang hati menerima tawaran itu, Ambar. Proses pemulihan kepercayaan itu, yang dimulai dengan kebohongan putih dan dilanjutkan dengan penantian yang sabar, kini telah menemukan jalannya. Ambar tahu, ia telah memaafkan Dimas di dalam hatinya. Kini saatnya membangun kembali apa yang pernah hancur. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui jendela ruko Phoenix Consulting, menciptakan garis emas di lantai keramik. Udara pagi terasa dingin, namun di dalam, ada kehangatan yang perlahan menyelimuti. Ambar dan Dimas duduk di sofa ruang kerja, ditemani 2 cangkir teh yang mengepul. Nita sudah datang, tetapi ia dengan bijak memilih untuk bekerja di ruangan lain, meninggalkan panggung hening bagi Ambar dan Dimas untuk bicara dari hati ke hati. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan kata-kata tak terucapkan, perasaan yang mengantre untuk diutarakan. Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Aku panik dan langsung meneleponmu. Seharusnya aku tidak melibatkanmu lagi. Ambar membuka suaranya pelan. Dimas menggeleng, matanya menatap Ambar dengan tatapan tulus. Jangan minta maaf, Ambar. Aku senang kamu meneleponku. Aku selalu siap siaga untuk Phoenix Consulting dan untukmu. Lagi pula, aku yang memasang sistem keamanan itu. Itu adalah tanggung jawabku untuk menjaganya. Kenapa kau melakukan semua ini, Dimas? 6 bulan ini. Bunga, analisis, perbaikan anonim. Kau tidak pernah meminta balasan apapun. Desak Ambar, ia harus mendengar pengakuan itu sekali lagi, tanpa embel-embel misi atau dendam. Dimas menghela napas panjang. Ia meletakkan cangkir tehnya, memajukan tubuhnya sedikit. Aku melakukannya karena aku tahu aku berhutang budi padamu. Bukan sekadar utang moral, tapi utang hati. Aku merusak kepercayaanmu, dan itu lebih buruk daripada yang dilakukan Suseno. Suseno merusak karirmu, tapi aku merusak fondasi batinmu. Aku tidak ingin kamu membalas utang, Dimas. Aku hanya ingin kamu jujur. Katakan padaku, kapan Danu menghilang, dan kapan Dimas mulai jatuh cinta padaku. Tuntut Ambar. Tatapannya menembus pertahanan Dimas. Dimas terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan perjuangan batin. Saat pertama kali aku melihatmu berdiri di kantor Hartono, melawan Suseno, meskipun kau takut setengah mati, aku melihat api yang sama di matamu dengan Lina. Itu membuatku harus menjagamu. Awalnya, iya, itu adalah kewajiban untuk Lina. Aku melihatmu sebagai alat yang akan membawaku pada keadilan. Tapi, ketika kita mulai bekerja bersama di apartemen rahasia itu, Ambar, dan kau mulai menyusun rencana balas dendam dengan kecerdasan yang luar biasa. Ketika kau berhasil menyamar menjadi kurir delivery dengan keberanian yang tak terduga, aku sadar. Kamu bukan sekadar alat. Kamu adalah partner sejati yang kuharapkan seumur hidupku. Dimas meraih tangan Ambar kali ini, dan Ambar tidak menariknya. Ambar, kau adalah alasanku untuk tidak lagi hanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu Lina. Setelah Suseno ditangkap, aku seharusnya merasa lega, tapi yang kurasakan justru kehilangan. Kehilangan kontak denganmu,
Kehilangan kesempatan untuk melihat senyum tulusmu setiap kali kita berhasil mendapatkan bukti baru. Aku tidak butuh balas dendam lagi. Aku tidak butuh misi baru. Aku hanya butuh kamu. Aku mencintaimu, Ambar. Dengan segala kecerdasanmu, kekuatanmu, dan yang paling penting, dengan kelemahanmu. Aku mencintai Ambar yang hancur karena fitnah, dan Ambar yang bangkit membangun Phoenix Consulting. Dimas menggenggam tangan Ambar erat-erat, seolah takut Ambar akan lenyap. Air mata Ambar menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan dari rasa sakit. Ia melihat ketulusan yang murni di mata Dimas. Pengakuan ini adalah backup yang lebih kuat daripada server manapun. Aku memaafkanmu, Dimas, bisik Ambar, suaranya tercekat. Aku memaafkanmu karena kau membohongiku. Aku memaafkanmu karena kau memanfaatkanku. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu, tanpa kebohongan itu, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang kuperjuangkan. Dan yang lebih menyakitkan, tanpa sandiwara itu, aku mungkin tidak akan pernah bertemu denganmu. Ia kemudian tersenyum, senyum yang melegakan dan mempesona. Aku juga mencintaimu, Dimas. Aku mencintai Danu, si misterius yang menyelamatkanku, dan aku mencintai Dimas, si jenius yang berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaanku. Dimas menarik napas lega. Ia mendekatkan wajahnya, dan mencium Ambar dengan lembut, ciuman yang merupakan simbol rekonsiliasi, sebuah janji untuk memulai segalanya dari nol. Setelah momen emosional itu, mereka kembali ke mode kerja, namun kali ini sebagai tim yang utuh. Dimas resmi menjadi partner teknologi di Phoenix Consulting. Dengan keahlian Dimas, agensi itu melesat secepat roket yang baru diluncurkan. Mereka tidak hanya sukses dalam marketing, tetapi juga dikenal karena sistem keamanan siber yang tak tertembus, sebuah ironi manis dari masa lalu mereka. Pada makan siang itu, Nita yang melihat interaksi mereka, Dimas yang kini tak lagi canggung memegang tangan Ambar, dan Ambar yang bersinar penuh kebahagiaan, tersenyum puas. Bagaimana, Mbak? Apakah partner teknologi kita ini sudah resmi? Goda Nita sambil menyeruput kopinya. Ambar tertawa. Dia sudah lulus masa percobaan 6 bulan tanpa gaji. Nit, sekarang dia harus bekerja keras. Kita punya proyek besar dari Bank Sentral. Mereka butuh sistem keamanan yang sangat canggih. Dimas hanya tersenyum. Aku siap, Ambar. Selama aku bekerja bersamamu, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Ambar menatap Dimas dengan penuh cinta. Baiklah, Dimas. Sebagai partner teknologi resmi, aku mau kamu melakukan satu hal lagi untukku. Bukan teknis, tapi pribadi. Apa itu, sayang? Malam ini, kita harus berkunjung ke makam Lina. Aku ingin berterima kasih padanya. Karena tanpa dia, kita berdua tidak akan pernah menemukan jalan kembali untuk bertemu dan mendapatkan keadilan, kata Ambar. Matanya dipenuhi ketulusan. Dimas memegang tangan Ambar erat-erat. Tentu, Ambar. Itu adalah ide yang sangat indah. Lina pasti bahagia melihatmu. Dia pasti bahagia melihat api dendam itu berubah menjadi cinta yang membangun. Mereka tahu, perjalanan mereka penuh luka dan tikungan tajam, dimulai dari pelecehan di kantor hingga pengkhianatan emosional. Namun, mereka telah membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan sejati bisa tumbuh bahkan dari benih-benih kepahitan. Mereka telah memenangkan pembalasan mereka yang pedih, tidak dengan menjatuhkan Suseno saja, tetapi dengan membangun sebuah masa depan yang tidak bisa disentuh oleh kejahatan masa lalu. Setahun kemudian, suasana di sebuah ballroom mewah terasa penuh dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Hari itu adalah hari pernikahan Ambar dan Dimas. Phoenix Consulting telah berkembang melampaui ekspektasi. Dari ruko kecil, kini mereka menempati kantor permanen yang luas, didukung oleh tim yang solid dan memiliki etika kerja yang dijunjung tinggi. Ambar menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang berjuang melawan ketidakadilan, membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi fondasi bagi kesuksesan yang lebih besar. Dimas, sebagai kepala teknologi, telah memastikan setiap klien Phoenix mendapatkan perlindungan siber terbaik, sebuah janji yang ia ukir dari pengalaman pahit. Ambar mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan. Ia tampak bersinar, bukan hanya karena cahaya lampu ballroom, melainkan karena kedamaian yang akhirnya ia temukan.
Dimas, dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, menatap Ambar dengan mata penuh cinta. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi dendam, hanya janji masa depan yang cerah. Aku tidak percaya. Dari ancaman di ruang rapat hingga janji suci di altar ini. Kita benar-benar melewati badai. Sayang, bisik Dimas saat mereka berdansa perlahan di tengah ruangan. Ambar menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Badai itu membuat kita tahu, Dimas, bahwa kita adalah pohon yang akarnya tertanam sangat dalam. Suseno mungkin ingin menghancurkan kita, tapi dia justru menjadi penguat semen yang merekatkan kita. Di antara tamu yang hadir, ada Nita, yang kini menjadi manajer operasional Phoenix Consulting, tertawa bahagia. Dan yang paling mengejutkan, Hartono, owner Fayasa Group, hadir sebagai tamu spesial. Kehadirannya menunjukkan bahwa meskipun Ambar menolak bekerja kembali, hubungan profesional dan personal mereka tetap terjalin baik. Tiba saatnya Hartono naik ke podium untuk memberikan pidato. Ia tampak bersemangat, seperti seorang ayah yang bangga. Selamat untuk Ambar dan Dimas. Hari ini, kita merayakan bukan hanya persatuan dua jiwa, tetapi persatuan dua kekuatan keadilan. Hartono memulai, suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya mengenal Ambar sebagai karyawan yang berprestasi, dan saya mengenal Dimas sebagai ahli IT yang penyelamat perusahaan kami. Kisah perjuangan mereka melawan Suseno, seorang pengkhianat dan predator, sudah menjadi legenda di Fayasa Group. Tapi, hari ini, saya ingin berbagi satu rahasia terakhir. Sebuah rahasia yang saya simpan selama bertahun-tahun, ujar Hartono. Ambar dan Dimas saling pandang, rasa penasaran menggelayut di wajah mereka. Plot twist 2, ending yang mengejutkan dan menghangatkan hati. Hartono tersenyum misterius. Kalian ingat Lina? Almarhumah adik Dimas, yang kasusnya menjadi kompas moral bagi Dimas untuk mencari keadilan. Ruangan itu hening, semua mata tertuju pada Hartono. Sebenarnya, Lina adalah putri angkat saya. Putri angkat yang saya adopsi sejak ia berusia 5 tahun. Setelah kedua orang tua kandungnya meninggal, ungkap Hartono. Pengakuan ini sontak mengejutkan semua yang mendengarnya, terutama Dimas. Wajah Dimas berubah pucat, ia memandang Hartono dengan mata tak percaya. Hartono melanjutkan, saya tahu kasus pelecehan Lina. Saya tahu Suseno yang melakukannya. Tapi, Suseno terlalu licin dan punya jaringan kuat. Bukti dari surat Lina tidak cukup kuat untuk menjebloskannya ke penjara tanpa menimbulkan risiko besar pada reputasi perusahaan. Saya merasa terikat oleh rantai korporat dan tidak bisa bergerak. Hartono menatap Dimas dan Ambar. Saat Ambar datang, seorang gadis yang menolak Suseno, dan Dimas, seorang pemuda yang menyamar di sistem saya tahu ini adalah kesempatan emas. Saya yang mengarahkan Dimas, Danu, untuk mendekati Ambar. Saya yang memastikan Dimas mendapatkan kontrak sebagai freelancer di Fayasa Group. Saya tahu Dimas punya dendam, dan saya tahu Ambar punya keberanian. Saya sengaja membiarkan Suseno memecat Ambar, meskipun itu sangat menyakitkan, agar Suseno merasa menang dan lengah. Saya ingin mereka berdua, orang luar yang difitnah dan berjuang, yang membongkar kejahatan ini. Karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kejahatan Suseno secara internal dan pidana, tanpa membahayakan operasi Fayasa Group. Saya ingin keadilan, bukan hanya pembersihan nama. Hartono mengakhiri pidatonya dengan mata berkaca-kaca. Kemenangan ini bukan hanya untuk Ambar, tetapi untuk semua korban yang tidak berani bersuara. Dan saya sangat bahagia melihat mereka berdua, yang awalnya terikat oleh dendam dan kebohongan, akhirnya menemukan cinta sejati di tengah badai yang saya ciptakan. Ambar dan Dimas, kalian telah menjadi pahlawan sejati bagi Fayasa Group dan bagi saya. Suara tepuk tangan membahana. Ambar menoleh ke arah Dimas. Air mata haru menggenang di mata mereka. Ternyata, rencana balas dendam mereka adalah bagian dari rencana keadilan ilahi yang diatur oleh Hartono. Mereka bukan hanya membalas dendam, tetapi juga menyembuhkan luka lama. Kau mendengar itu, Dimas? Hartono adalah keluarga Lina. Dan dia yang menyatukan kita, bisik Ambar. Suaranya penuh rasa syukur yang tak terhingga. Dimas mengangguk, ia memeluk Ambar erat-erat. Kupikir aku adalah dalang dari semua ini.
Tapi ternyata kita semua adalah pion keadilan yang diatur oleh Hartono dan takdir. Lina pasti tersenyum sekarang. Ambar dan Dimas melepaskan pelukan mereka. Mata mereka saling mengunci. Aku mencintaimu, Dimas, kata Ambar tulus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ambar, mari kita ciptakan cerita baru, yang hanya berisi kebahagiaan, integritas, dan cinta yang tak terpisahkan, balas Dimas. Mereka kembali berdansa. Di tengah lantai, mereka bukan hanya sepasang pengantin, tetapi dua jiwa yang telah menemukan pembalasan termanis, hidup bahagia yang dibangun dari kehancuran masa lalu. Mereka telah membuktikan bahwa kejahatan, betapapun licinnya, akan selalu kalah oleh kebenaran dan cinta yang diperjuangkan dengan sepenuh hati. Cerita Ambar dan Dimas adalah sebuah akhir bahagia yang abadi.